Bab 21, Sakit Kritis. Nama, Peternakan Tingkat Dewa Penulis, Lembut dalam Senjata Baja. Plus matikan mengatur ulang. Xia Ruofei tertawa dan berkata, tas kalajengking kecil masih sangat spiritual. Coba tebak, Xia Ruofei tahu bahwa banyak situasi Lin Qiao secara alami terjadi melalui Lin Hu. Di ketentaraan, Xia Ruofei dan Lin Hu adalah saudara terbaik, dan Lin Hu sangat menyayangi saudara perempuannya. Saat ngobrol, mereka sering membicarakan adiknya. Lin Qiao masih duduk di bangku sekolah menengah atas di kota kabupaten. Saat Xia Ruofei datang ke desa Xiaoyu terakhir kali, keduanya tidak bertemu. Adapun Lin Qiao, tentu saja, saya belum pernah melihat Xia Ruofei. Namun, sebelum harimau mengirimkan foto untuk pulang, akan ada Xia Ruofei dan foto grupnya. Meskipun sudah beberapa tahun berlalu, Xia Ruofei telah lama menghilang dari rekrutan tahun ini, namun Lin Qiao masih menganggapnya familiar. Selain itu, Xia Ruofei baru saja mengatakan banyak tentang dia, dan dia mendengar ibunya berkata bahwa Xia Ruofei telah datang ke desa Xiaoyu belum lama ini, jadi Lin Qiao dengan cepat menebak identitas Xia Ruofei. Setelah mengkonfirmasi identitas Xia Ruofei, Lin Qiao secara alami sangat bersemangat, tetapi dia segera menyadari satu hal dan dengan cepat berkata, "Jika kamu terbang, kamu akan meninggalkan desa Xiaoyu. Ini adalah yang terkuat di desa. Ayahnya adalah direktur desa. Kamu telah mengalahkannya. Mereka tidak akan mau menyerah." Xia Ruofei tersenyum tidak setuju dan berkata, "Jangan katakan hal ini dulu. Lin Qiao, apakah kamu tidak bersekolah di daerah ini? Hari ini bukan akhir pekan, bagaimana kamu bisa berada di rumah? Juga, aku baru saja mendengar beberapa bajingan mengatakan bahwa penyakit ibumu sangat serius. Saya belum bermain 500.000 ke rekening bibi saya. Meskipun uremia sangat berbahaya, namun jika Anda memaksakan diri untuk menjalani hemodialisis dan dialisis peritoneal, kondisinya tidak akan memburuk sekaligus. Tentunya jika ingin sembuh tetap harus mengganti ginjalnya. Jika tidak, gejalanya tidak akan sembuh." Lin Qiao tiba-tiba mengejutkan matanya dan berkata, "Jika VIG, yang asli 500.000 adalah apa yang kamu sebut? Aku akan mengatakannya." Ketika Xia Ruofei menghasilkan uang, dia khawatir ibu harimau akan menolak sejumlah besar uang, jadi dia dipukuli secara anonim, jadi ibu harimau dan Lin Qiao tidak tahu siapa uangnya. Xia Ruofei melihat ekspresi Lin Qiao, dan dia merasakan firasat buruk. Dia tidak bisa tidak bertanya, "Bagaimana, bibi tidak akan menolak menggunakan uang ini?" Lin Qiao tersenyum dan berkata, "Ibuku seperti ini, asal-usul uang ini tidak diketahui." Dia berkata bahwa seseorang mungkin telah melakukan kesalahan, jadi dia menolak untuk menggunakannya. Dia belum menjalani cuci darah selama sebulan. Karena itu, mata Lin Qiao tidak bisa tidak menjadi merah. Bukankah ini bisa bermain piano? Bagaimana bisa dilakukan tanpa cuci darah begitu lama?" Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, lalu bertanya dengan gugup, "Bagaimana dengan situasi bibinya sekarang?" "Tidak terlalu bagus." Lin Qiao mengeluarkan 2 tetes air mata dan tersedak. Dia terbaring di tempat tidur selama seminggu. "Jika aku terbang, aku khawatir ibuku tidak akan bertahan lama." Xia Ruofei dengan cepat menghibur. "Tidak ada yang baik-baik saja. Lin Qiao, ini aku, bibi tidak akan punya apapun." Setelah mendengarkan kata-kata Xia Ruofei, Lin Qiao, yang tidak berdaya, sepertinya langsung merasa bergantung, dan suasana hatinya yang gelisah perlahan menjadi stabil. Pada saat ini, Lin Qiao teringat akan masalah Zhong Qiang dan berkata dengan cepat, "Jika kamu terbang saudara, Zhong Qiang pasti akan membalas dendam padamu, kamu masih harus pergi dulu." Penyakit ibu. Setelah 2 hari untuk mengatakan, Xia Ruofei tidak berkata apa-apa jika dia tidak melakukan apa-apa. "Kamu jangan khawatir tentang gadis ini. Lonceng macam apa yang berani datang lagi, aku tidak keberatan membiarkan dia mencoba tinjuku lagi." Lin Qiao adalah orang yang melihat penampilan berani Xia Ruofei, dan dia mendengar ketenangan pikiran. Namun masih ada kekhawatiran mengenai hal tersebut. Bagaimanapun, ini adalah masyarakat hukum. Banyak hal yang tidak sulit untuk digunakan. Zhong Qiang bukan hanya putra kepala desa, tetapi juga seorang sersan di kantor polisi kota. Dalam pandangan Lin Qiao, inilah latar belakang Tianda, dan rakyat kecil bisa mendapatkannya. Dia memandang Xia Ruofei dengan sedikit khawatir dan melihat bahwa dia masih acuh tak acuh, dan tidak berani membujuknya.
Dia hanya mengikuti Xia Ruofei dan berjalan menuju rumahnya. Tak lama kemudian keduanya sampai di rumah Batako di sebelah timur desa. Inilah keluarga harimau. Rumah Batako ini pada dasarnya telah menghilang di kawasan pesisir yang berkembang secara ekonomi, dan juga satu-satunya di desa Xiaoyu. Dinding belang-belang, atap rusak, dan halaman kecil yang bobrok semuanya menunjukkan miskinnya situasi keluarga ini. Xia Ruofei memegang tiang di satu tangan dan mendorong pintu yang hampir jatuh. Dia berjalan langsung ke halaman yang kurus. Dia datang ke pintu dapur sederhana di sisi kanan rumah Adop, menuangkan 2 ember air ke dalam tangki air di bawah atap, dan kemudian masuk ke ruang Adop bersama Lin Qiao. Rumah itu penuh dengan puing-puing dan cahayanya gelap. Namun, Xia Ruofei tampaknya telah meningkatkan penglihatannya setelah menyerap kelopak 3 warna. Dia tidak beradaptasi dengan kenyataan bahwa dia datang dari luar yang sangat terang. Ada tempat tidur kayu bobrok di bagian dalam rumah, dan ibu harimau setengah terbaring di tempat tidur dengan 2 bantal di bawahnya. Xia Ruofei melihat induk harimau itu sangat pucat dan bengkaknya sangat parah. Seluruh orang sudah sekarat. Ketika saya mendengar langkah kaki, ibu harimau mengira putrinya telah kembali, lalu mendengus pelan dan berkata dengan lemah. "Sel, kembali." Xia Ruofei dengan cepat bergegas ke depan dan berkata, sambil berlutut di depan tempat tidur. "Bibi, ini aku." Ibu harimau membuka matanya dengan susah payah. Setelah melihat Xia Ruofei, dia berkata sambil tersenyum. "Ya, jika kamu terbang, ayo, cepat, duduk." Xia Ruofei melihat ibu harimau seperti ini, air mata hampir jatuh, dan mau tidak mau bertanya. "Bibi, saya sudah memberi Anda sejumlah uang. Mengapa Anda tidak melakukan cuci darah?" Induk harimau berusaha keras untuk duduk begitu mendengarnya, sambil terkesiap dan berkata, "Ternyata, uang asli itu yang kamu panggil, anak, kamu, apa yang kamu datangi?" "Untuk, Bibi, jangan khawatir dari mana uangku berasal. Bibi sakit seperti ini, kenapa kamu tidak membawa uang itu ke dokter dulu?" Xia Ruofei berkata dengan sedih. Di saat yang sama, hatinya semakin memalukan. "Saya tahu dengan cara ini, setelah saya menghabiskan uangnya, saya harus datang lagi." Tidak peduli bagaimana ibu harimau menolak, bahkan jika dia memaksanya pergi ke rumah sakit, dia tidak akan menunda penyakitnya sedemikian serius. "Anak-anak, uang apa yang baru saja kamu pensiunkan? Kamu seharusnya tidak." Ibu harimau jelas khawatir Xia Ruofei tidak berada di jalur yang benar dan bertanya dengan cemas. "Bibi, aku menjual rumah itu beberapa hari yang lalu, ditambah biaya veteranku, aku mengumpulkan 500.000, jalannya sama sekali tidak ada masalah." Xia Ruofei dengan cepat menjelaskan. "Ah, menjual rumah." Ibu harimau buru-buru berkata, "Bagaimana kabarnya? Jika kamu terbang, bagaimana anakmu begitu impulsif?" Xia Ruofei melihat ibu harimau dan bahkan berbicara keras, dan dengan cepat berkata, "Bibi, jangan katakan ini dulu. Saya mendengar tentang resep dalam beberapa hari terakhir. Dikatakan sangat efektif melawan uremia. Itu disertai dengan obat. Kamu harus minum obatnya dulu." Setelah itu, Xia Ruofei segera membuka tas militer dan mengambil botol larutan kelopak yang sudah disiapkan. Lin Qiao datang membawa segelas air ke Xia Ruofei. Ketika Xia Ruofei mengambil botol air mineral, dia bertanya dengan rasa ingin tahu. "Jika Fei Ge, apakah ini obat Tiongkok?" Xia Ruofei tersenyum dan berkata, "Hampir, Qiao, ambilkan cangkirnya, cepat." Lin Qiao dengan cepat pergi mencari gelas kecil, yang merupakan sejenis secangkir bir. Dia membersihkan cangkir dan merebusnya dengan air mendidih, yang kemudian diserahkan kepada Xia Ruofei. Xia Ruofei membuka tutup botol air mineral dan menuangkan secangkir larutan kelopak encer. Dia berkata kepada ibu harimau, "Bibi, aku akan minum obatnya." Di dalam hati ibu harimau, dia tidak melaporkan adanya harapan. Dia tahu bahwa penyakitnya akan bertambah parah jika dia tidak mengganti ginjalnya. Tidak mungkin ada obat untuk mengobatinya. Namun, Xia Ruofei jauh dari pengiriman obat-obatan, dan dia tidak pandai dalam niat baik orang-orang, jadi dia mengangguk dengan cara yang sulit dan berkata dengan lemah. "Terima kasih. Jika kamu terbang, kamu punya hati. Bibi, aku hidup bersahabat dengan harimau. Kalau kamu baik hati, jangan bilang, minum obat," kata Xia Ruofei. Kemudian dia naik ke punggung induk harimau, memegang cangkir di tangan yang lain, dengan hati-hati memberikan cangkir larutan kelopak kepada ibu harimau.
Induk harimau diberi makan 3 cangkir larutan kelopak bunga berturut-turut, dan Xia Ruofei sedikit lega. Dia menatap ibu harimau itu. Lin Qiao di samping berkata sedikit lucu. Jika Fei Ge, ibuku baru saja menghabiskan obatnya, meskipun obat ini menunjukkan gejala, itu mungkin tidak begitu efektif. Xia Ruofei tersenyum kecil dan tidak membantah kata-kata Lin Qiao. Induk harimau menunjukkan ekspresi aneh dan berkata, Sel, obat ini sepertinya sangat efektif. Saya merasa jauh lebih baik daripada hanya. Tidak, benar-benar efektif dalam waktu dekat. Lin Qiao sangat terkejut hingga dia melebarkan matanya. Pada saat keributan Lin Qiao, Xia Ruofei dengan cermat mengamati situasi ibu harimau. Setelah kelopaknya larut, wajahnya mulai berdarah, dan bengkaknya perlahan mereda. Melihat adegan ini, hati Xia Ruofei benar-benar hancur. Jika terbang, pintar, sepertinya perutku terasa hangat, seluruh orang memiliki kekuatan lebih, bukannya tidak nyaman. Kata ibu harimau, pidatonya jelas lebih banyak. Lin Qiao juga menemukan bahwa kulit ibunya mulai memerah, dan seluruh orang jelas bersemangat. Dia hanya terkejut, tapi kemudian wajahnya menjadi pucat dan matanya merah. Dia menarik lengan baju Xia Ruofei dan memberi isyarat padanya untuk keluar untuk berbicara. Melihat Xia Ruofei tidak menjawab, dia hanya meraih tangan Xia Ruofei dan pergi keluar. Xia Ruofei awalnya ingin mengamati situasi ibu harimau itu lagi. Saya tidak menyangka Lin Qiao akan menariknya keluar, dan dia hanya bisa mengikuti rumah dengan kabut. Begitu saya keluar, saya melihat mata Lin Qiao merah, dan air mata hampir keluar. Saya segera bertanya, Sel, ada apa? Jika Fei Ge, ibuku sepertinya ada yang salah. Lin Qiao berkata, dia seharusnya tidak. Ada apa? Xia Ruofei berkata dengan tidak jelas. Menurutku dia sangat baik, efek obatnya jelas. Lin Qiao dengan cemas berkata, tidak, saya mendengar orang berkata, pasien tiba-tiba menjadi sakit jiwa sebelum dia meninggal, lalu. Xia Ruofei tidak bisa menahan tawa dan berkata, maksudmu? Kembali ke cahaya, wajah Lin Qiao menjadi pucat dan dia menangis. Apakah, menurutmu begitu? Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kepala Lin Qiao dengan lembut dan berkata, kamu sangat ingin memikirkannya sepanjang waktu. Bahkan lampu belakangnya menyala, bibi sangat baik, kamu tidak bisa mengutuknya. Petik 2, benar-benar tidak kembali ke cahaya. Lin Qiao menunjukkan sedikit harapan di matanya. Aku bilang tidak. Kamu masih percaya kalau kamu terbang, saudara? Xia Ruofei berkata, tolong rasakan sedikit kepercayaan pada obat yang saya bawa. Pada saat ini, suara ibu harimau datang dari rumah. Qiaur, jika kamu menarikmu keluar, jika kamu terbang keluar dan jongkok. Masuk dan tuangkan aku segelas air. Lin Qiao mendengar suara ibu itu juga penuh antusiasme, dan Xia Ruofei juga memainkan tiket. Ini dipecah menjadi tawa, bergegas ke lidah di musim panas, dan kemudian berteriak. Ayo, setelah selesai, dia berlari ke kamar dan menuangkan air ke ibunya. Xia Ruofei melihat punggung muda Lin Qiao, dan tidak bisa menahan tawa. Saat kembali ke rumah, saya melihat ibu harimau duduk di tepi tempat tidur sambil meminum air dalam mulut yang besar. Ketika dia melihat Xia Ruofei masuk, dia menyerahkan cangkir itu kepada Lin Qiao dan bertanya. Jika kamu terbang, obat apa yang kamu bawa? Efek ini terlalu bagus. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Bibi, ini bagus, hal ini akan memberikan efek yang baik. Saya akan memberikan Anda sebotol obat ini setelah meminumnya. Anda harus minum 3 cangkir sehari, 1 cangkir setiap pagi dan sore. Butuh waktu lama untuk memperkirakan penyakitnya akan sembuh total. Dia tidak ingin mengganti ginjalnya untuk menyembuhkan penyakitnya sendiri. Ibu harimau bahkan tidak memikirkannya sebelumnya, tetapi setelah meminum obat yang dibawa oleh Xia Ruofei, dia memiliki kepercayaan diri yang tak dapat dijelaskan. Karena efek obat ini sangat bagus. Ibu harimau tersenyum dan mengangguk. Lin Qiao akhirnya percaya bahwa ibunya tidak kembali ke cahaya, tetapi karena dia meminum obat yang dibawa oleh Xia Ruofei, kondisinya membaik. Matanya penuh rasa terima kasih. Xia Ruofei. Kemudian, Lin Qiao teringat akan masalah Zhong Qiang, wajahnya sedikit berubah. Jika kamu terbang, tidak ada yang salah dengan ini, kamu akan pergi. Ibu harimau mendengarkan dan tidak bisa tidak menyalahkan. Qiaur, bagaimana kamu tahu cara melakukan tipu muslihat seperti ini?
Jika kamu terbang ke kakak laki-laki untuk datang memberiku obat, bahkan jika kamu bahkan tidak minum air panas, kenapa kamu harus pulang? Lin Qiao sangat marah sehingga dia berkata, Bu, kamu salah paham, bukan berarti aku harus pergi jika aku ingin terbang, kan? Oh, ini sangat ingin mati. Jika kamu terbang, kamu tidak bisa pergi tanpanya itu. Ketika ibu harimau melihatnya, dia bingung. Ketika dia hendak bertanya, terdengar suara arogan di luar pintu. Kemana? Kamu mau pergi kemana? Tak seorang pun di desa Xiaoyu bisa pergi setelah aku memukulku. Itu Zhong Qiang. Ibu Huzi mengubah wajahnya dan bertanya, jika kamu terbang, apakah kamu memiliki konflik dengan Zhong Qiang? Mereka bergantung pada desa, dan aku mengajarinya makan. Xia Ruofei tidak berkata apa-apa, dan ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Jelas sekali, dia tidak menaruh jam ini di dalam hatinya. Ketika ibu harimau mendengarnya, dia segera berjuang untuk bangun dari tempat tidur dan berkata, jika kamu terbang, aku akan berbicara dengannya tentang hal-hal baik, lagi pula, aku sudah tua. Xia Ruofei dengan cepat menghentikan ibu harimau dan berkata, Bibi, kamu masih sangat lemah sekarang, kamu tidak boleh bangun dari tempat tidur. Setelah itu, Xia Ruofei memandang Lin Qiao lagi dan berkata, Sel, jaga bibimu. Lin Qiao mengangguk, lalu melihat ke pintu dengan prihatin dan berkata, tapi, pada saat ini, bel di luar pintu masih berbunyi. Nak, bukankah kamu baru saja menggantungnya? Kenapa kura-kura datang? Jika kamu tidak keluar, aku bisa membantingnya. Haha, kamu tidak boleh bermain-main dengan ibu dan anak perempuan itu. Anak itu menyedihkan. Aku sangat takut dengan kakakku yang kuat. Saya pikir saya akan membesarkannya di masa depan. Hahaha, bajingan kecil yang dibawakan oleh Zhong Qiang juga mengikuti permainan itu. Xia Ruofei melontarkan mata pria dingin yang dingin, tetapi dengan cepat menyatu. Ketika dia melihat ke arah Lin Qiao, matanya kembali menjadi lembut dan dia berkata, tidak apa-apa, beberapa karakter kecil, saya keluar dan mengirimkannya. Setelah itu, dia berjalan menuju pintu. Lin Qiao juga ingin mengikutinya, tetapi dihentikan oleh tatapan Xia Ruofei. Dia melihat ke belakang dan ke belakang Xia Ruofei, dan bagian belakangnya tampak sangat tinggi dan tertegun. Ketakutan di hatinya lenyap dan lenyap. Xia Ruofei mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar rumah. Di halaman kumuh, ada lebih dari selusin anak muda di sungai, masing-masing memegang pipa baja, parang, dan senjata lainnya. Pintu halaman bobrok telah ditendang oleh mereka dan terbelah menjadi beberapa bagian di tanah. Dipimpin oleh Zhong Qiao, yang berada di pintu masuk desa. Wajah Zhong Qiang bengkak dan tinggi, matanya memar dan memar. Melihat Xia Ruofei keluar, mata Zhong Qiang menunjukkan warna tegas, mencibir. Ada anak kecil, aku bahkan berani tinggal di desa Xiaoyu setelah bermain. Hari ini, kakek tidak pandai mengajarimu makan. Aku sungguh kasihan padamu. Di hadapan 3 orang kuat di desa, Zhong Qiang dikalahkan oleh Xia Ruofei, jadi dia juga tahu bahwa Xia Ruofei adalah orang baik. Kali ini dia membalas dan meneriaki selusin gangster kecil, dan semua orang mengambil senjata. Dalam pandangan Zhong Qiang, Xia Ruofei bukanlah tandingan banyak orang. Xia Ruofei memandang bangers kecil ini dengan tatapan samar, lalu menatap mata Zhong Qiang dan dengan tenang bertanya. Kamu membawa begitu banyak orang ke sini, apa yang ingin kamu lakukan? Zhong Qiang melirik sekilas, lalu dia tertawa dan berkata, apa yang kamu inginkan, tentara? Katakan padanya apa yang ingin kita lakukan. Di sebelah Zhong Qiang, seorang pemuda yang mengenakan jeans robek dan mengecat rambut kuning langsung mencibir dan berkata, Nak, ayo datang ke sini, tentu saja itu kamu. Apakah kamu masih menemukan teh untuk mengobrol denganmu? Para gangster kecil itu juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, apakah ada masalah dengan otak sialan ini? Saya pikir dia ditakuti oleh saudara yang kuat. Senyum puas di wajah tentara berkata, Nak, sekarang berlutut dan minta maaf kepada saudara yang kuat, kita bisa dengan enteng saat kita mulai, kalau tidak. Oh, Xia Ruofei memandangi kelompok yang licik, dan mulutnya bergerak-gerak, menatap Zhong Qiang. Jadi, tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Ketenangan dan ketidaktahuan Xia Ruofei membuat Zhong Qiang agak marah. Dia mendengus dan berkata, bicara tentang kentut, kamu adalah orang pertama yang berani mengalahkan Laozi di desa Xiaoyu. Aku tidak akan membunuhmu hari ini, sama seperti nama keluargamu.
Dan keluarga Lin ini tidak bisa melepasnya, dan aku akan menghancurkannya. Rumah itu dibongkar. Xia Ruofei menunjukkan jejak limang di matanya dan berkata, Lin Jia adalah seorang martir, apakah kamu berani memindahkan rumah mereka? Zhong Qiang tertawa keras dan berkata, si jenius itu kentut, Lin Hu? Anak yang biasa kulihat dia tidak enak dipandang, jika tidak dia digantung di tentara, Lao Su bahkan dia juga bertarung. Api di hati Xia Ruofei mulai berkobar, matanya menjadi sangat ganas, dan seluruh orang tiba-tiba mengeluarkan nafas dingin. Ini adalah pembunuhan para prajurit yang benar-benar melihat darah di medan perang. Sebelum tamparan Zhong Qiang di wajah, betapa sinis dan sarkasmenya, Xia Ruofei tidak menggerakkan api yang sebenarnya. Lagi pula, di matanya, Pang kecil ini tidak bisa mencapai meja. Namun, Zhong Qiang mengatakan bahwa penghinaan terhadap si jenius, terutama penghinaan terhadap harimau dalam kata-kata, Xia Ruofei tidak dapat ditoleransi. Makna pembunuhannya di lubuk hatinya agak tergoda. Zhong Qiang terdekat dari Xia Ruofei merasa sangat dingin dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Bahkan dia sendiri tidak mengerti kenapa ada perasaan sejuk di hatinya, seolah pemuda itu tiba-tiba menjadi dewa pembunuhan. Tinju Xia Ruofei perlahan mencengkeram, dan kedua matanya menjadi merah darah. Faktanya, kondisi ini sangat berbahaya. Xia Ruofei dan Hu Zi keduanya berasal dari pasukan khusus paling elit, telah menerima pelatihan pasukan khusus paling berat, dan telah mengalami banyak ujian praktik. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah senjata pembunuh humanoid yang paling tajam, meskipun mereka tidak bersenjata dan berbahaya. Ada banyak bagian tubuh manusia yang rapuh dan mematikan, dan Xia Ruofei pasti mengetahui bagian-bagian ini dengan baik. Begitu emosinya tidak terkendali, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa puluhan bajingan cilik ini pasti mengkhawatirkan kehidupan mereka. Saat ini, Xia Ruofei berada di ambang emosi yang tidak terkendali. Saat itu, terdengar suara tajam. Jika kamu terbang, ternyata Lin Qiao merasa tidak nyaman di dalam rumah dan dengan berani keluar untuk melihat situasinya. Ketika Xia Ruofei mendengar suara Lin Qiao, niat membunuh di hatinya tiba-tiba menyatu. Dan Zhong Qiang dan yang lainnya tiba-tiba merasa lega. Qiaur, bagaimana kamu keluar? Kata Xia Ruofei dengan sedikit cemberut. Tidak ada yang salah denganmu di sini, kamu sudah mahir. Saya tidak menginginkannya. Lin Qiaoyi melihat Zhong Qiang membawa begitu banyak orang, kemana dia masih akan masuk. Dia meraih lengan Xia Ruofei dan berkata kepada Zhong Qiang, Zhong Qiang, urusan hari ini tidak ada hubungannya dengan Ruofei Ge, apa yang kamu punya untukku? Zhong Qiang baru saja ditakuti oleh Xia Ruofei, dan tentu saja merasa tersesat di depan adiknya. Sekarang dia melihat Lin Qiao dan Xia Ruofei begitu dekat, dan hatinya semakin malu dan benci, mengertakkan gigi dan berkata, saudara-saudara, mari kita saling mengajari bagaimana menjadi seorang anak kecil. Bajingan kecil itu setuju, memegang pipa baja dan parang satu persatu, dan memandang Xia Ruofei dengan niat baik dan mengelilinginya. Lin Qiao tiba-tiba membuat wajahnya pucat pasi. Xia Ruofei menahannya, berkata dengan lemah, Sel, pejamkan matamu. Ah, Lin Qiao tertegun. Jelas, Xia Ruofei berkata dengan tenang. Kemudian Lin Qiao merasa kelembutannya ditangkap oleh Xia Ruofei, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Xia Ruofei tanpa tergesa-gesa mengangkat tangan Lin Qiao untuk menutup matanya dan berkata, berdiri di sini, jangan bergerak. Lin Qiao tidak menanggapi, dan merasakan hembusan angin lewat, dan kemudian terdengar jeritan seperti babi. Dia mau tidak mau diam-diam membuka jarinya dan melihat keluar. Saya melihat Xia Ruofei seperti harimau dalam kelompok serigala. Selusin geng kecil dengan pisau yang dikendalikan, pipa baja dan rantai mengelilinginya, tetapi bahkan pakaiannya pun tidak tertutup. Namun, setiap kali Xia Ruofei menembak, pasti ada satu atau bahkan beberapa bajingan kecil yang dirobohkan. Selama itu adalah geng kecil yang dipukul oleh Xia Ruofei. Setiap orang yang berdiri setelah jatuh ke tanah, semuanya berteriak di tanah. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin gangster kecil tergeletak di tanah, semua orang sangat kesakitan hingga mereka tidak bisa bangun. Hanya Zhong Qiang yang masih berdiri. Ada ketakutan yang luar biasa di matanya, tubuhnya menggigil, dan dia memegang parang di tangannya, seperti patung tanah liat, terlihat sangat lucu. Xia Ruofei bahkan tidak memiliki rambut yang berantakan. Sangat mudah untuk menepuk-nepuk debu yang tidak ada di tangan. Lalu ada cibiran samar di wajahnya, dan dia berjalan menuju Zhong Qiang. Kamu,
Apa yang ingin kamu lakukan? Zhong Qiang sangat ketakutan bahkan helikopternya pun tidak stabil, dan Jingle jatuh ke tanah. Setelah pensiun, dia berteriak dengan tegas. Jangan datang, saya wakil direktur kantor polisi. Jika Anda berani memindahkan saya, Anda akan mati. Xia Ruofei bahkan tidak mengedipkan matanya, dan masih berjalan menuju Zhong Qiang tanpa ragu-ragu. Meskipun Xia Ruofei tidak melakukan tindakan apapun, dia hanya berjalan menuju Zhong Qiang selangkah demi selangkah, tetapi Zhong Qiang merasakan tekanan yang besar. Dia sepertinya sedang bermimpi sampai sekarang, dan dia bahkan tidak bisa mempercayai matanya. Berapa banyak orang yang membawa diri mereka sendiri, bagaimana mereka bisa diremehkan kurang dari 1 menit. Kami juga punya senjata di pihak kami, tapi anak ini menggunakan tangan kosong. Dia adalah iblis. Zhong Qiang akhirnya tidak tahan dengan tekanan itu. Dia berteriak dan berbalik ke pintu. Adapun lusinan teman dan temannya, dia tidak punya waktu untuk mengelolanya. Xia Ruofei mendengus dan membantu beberapa langkah untuk menerbangkan kakinya. Zhong Qiang tiba-tiba terbang dan jatuh ke dalam lumpur. Giginya baru saja terbanting ke ambang pintu. Kedua gigi depannya tiba-tiba lepas dan melukainya. Wow, kagum! Xia Ruofei maju dan dengan mudah membanting Zhong Qiang dengan satu tangan, tanpa perasaan apapun di matanya, berkata dengan lemah. Apa yang baru saja kamu katakan? Bukankah itu pengemis? Kamu masih ingin membunuh seekor harimau? Kakak, aku salah, aku tidak tahu Taisan, aku mohon padamu untuk mengampuni aku. Zhong Qiang kesakitan dan ketakutan, tidak bisa menahan tangis. Air mata bercampur darah di mulutnya, dan seluruh orang tampak sangat malu. Xia Ruofei memandang dengan jijik pada Zhong Qiang, yang menangis dan menangis. Matanya menembus cahaya dingin, dan dia menembakkan selusin cahaya dengan kecepatan kilat. Lalu dia melepaskannya dan Zhong Qiang tiba-tiba duduk di tanah. Tembakan Xia Ruofei sangat berat, mulut Zhong Qiang hampir semuanya dipukuli, dan pipi di kedua sisinya bengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Seluruh wajahnya tampak seperti kepala babi, sangat menyedihkan. Orang yang membawamu menghilang, Xia Ruofei berkata dengan lemah. Lain kali, harganya tidak semurah itu. Sistem, kami akan segera meluncur. Zhong Qiang kehilangan giginya dan berbicara sedikit. Dia dan selusin gangster kecil saling mendukung, dan kentutnya menghilang ke hadapan Xia Ruofei dan Lin Qiao. Jika kamu terbang, saudara, kamu terlalu kuat. Mata Lin Qiao bersinar, menatap ke atas dan menatap Xia Ruofei. Ada pemujaan yang terselubung di matanya. Xia Ruofei tersenyum kecil dan berkata, beberapa gangster kecil, saya memberitahu saudara Anda bahwa bahkan pengedar narkoba internasional yang paling jahat pun telah menangkapnya. Ketika Xia Ruofei mengatakan ini, suaranya tiba-tiba berubah. Dia dan Lin Qiao sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka secara alami memikirkan harimau yang dikorbankan. Lin Qiao melontarkan sedikit kesedihan di matanya. Dia menggigit bibirnya dengan lembut, lalu tersenyum dan berkata, jika kamu terbang, ayo masuk. Ibuku masih khawatir. Keduanya kembali ke rumah, dan ibu harimau benar-benar duduk dengan cemas di samping tempat tidur. Ketika mereka melihat keduanya masuk, mereka bertanya, bagaimana? Sepertinya saya mendengar perkelahian di luar, jika Anda terbang, Anda tidak terluka. Xia Ruofei tidak berbicara, Lin Qiao berkata sambil tersenyum. Bu, jika kamu terbang, kamu bisa menjadi luar biasa. Kamu hanya tidak melihatnya. Jika Fei Ge memukul mereka lebih dari selusin, mereka akan menjatuhkan semua orang ketika mereka berada 2 atau 3. Zhong Qiang dipukuli oleh babi. Itu, hari-hari ini, Lin Qiao tidak diganggu oleh Zhong Qiang. Hari ini, ketika Xia Ruofei menjerit dan menjerit, ada perasaan segar di hatinya. Ketika ibu harimau mendengarnya, dia tiba-tiba mengubah wajahnya dan berkata, jika kamu terbang, kamu mengalahkan Zhong Qiang lagi. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, Bibi, aku juga tidak ingin melakukannya. Hanya saja orang-orang ini tidak sombong. Itu terlalu keji, dan ini adalah langkah pertama mereka. Bagaimana ini bisa bagus? Ibu harimau tampak cemas dan berkata, jika kamu terbang, kamu harus cepat pergi. Setelah meninggalkan desa Xiaoyu, keluarga Zhong Qiang menjadi sangat berkuasa. Orang-orang flat kami tidak mampu membelinya. Pada saat ini, Lin Qiao juga menyadari keseriusan masalah ini dan dengan cepat berkata, benar-benar, jika kamu terbang, kamu akan pergi.
Tinggalkan saja desa Xiaoyu dan tinggalkan Kabupaten Changping, dan kekuatan Zongqiang tidak akan menjadi milikmu. Dia berkata bahwa dia akan menerbangkan Xia Ruo ke pintu. Xia Ruofei menunjukkan senyuman pahit, lalu sedikit mengernyit. Cuma berantakan, bahagia itu menyenangkan, tapi gejala sisa sepertinya tidak kecil. Tentu saja dia tidak bisa membiarkannya seperti ini. Setelah dia pergi, ibu harimau dan adik laki-laki Lin Qiao ditinggalkan. Jika Zongqiang datang untuk membalas dendam, keduanya tidak memiliki perlawanan sama sekali. Harimau itu telah tiada, dan itu untuk menyelamatkan pengorbanannya sendiri. Bagaimana dia bisa meninggalkan ibu mereka dan pergi, dan meninggalkan diri mereka sendiri? Xia Ruofei berkata sedikit, dia berkata, Bibi, Lin Qiao, bukankah akan seperti ini? Kalian berdua juga akan pergi bersamaku, pergi ke kota Sanshan selama beberapa hari, dan sisanya akan kembali. Ibu harimau berkata, jika kamu terbang, jangan khawatirkan kami. Bibi telah tinggal di desa ini selama beberapa dekade. Semua orang adalah tetangga di lingkungan ini. Selama kamu tidak di sini, keluarga tidak dapat menerima saya. Wajah Lin Qiao sedikit berubah, mulutnya terbuka, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Dari mana Xia Ruofei tahu bahwa ibu harimau sedang menghibur dirinya sendiri? Adapun hubungan kencing Zongqiang, jika mereka pergi, ibu mereka pasti tidak beruntung. Jadi Xia Ruofei berkata, Bibi, jika kamu tidak ikut denganku, maka aku tidak akan pergi. Tetaplah di sini dan tunggu. Lihat apa yang bisa dikeluarkan belnya. Kamu, ibu harimau tidak menyangka Xia Ruofei akan begitu malu. Bagaimana mungkin anak ini tidak menurut? Xia Ruofei, yang tidak punya jantung dan paru-paru, duduk di kursinya dan berkata, Bibi, kamu harus pergi bersama, tinggal bersamamu, kamu bisa melakukannya. Ibu harimau itu tampak cemas, dan dia tahu bahwa sudah terlambat untuk melanjutkan. Dalam beberapa tahun terakhir, Zongqiang merajalela di kota praja. Metodenya jelas bagi dirinya sendiri. Keterampilan Xia Ruofei bagus, dan mereka yang bertemu dengan keluarga resmi juga menderita. Akhirnya, induk harimau hanya bisa berkompromi tanpa daya. Baiklah, kalau begitu ayo kita pergi bersama. Kalau kamu terbang, bergeraklah lebih cepat, atau akan terlambat. Xia Ruofei menyeringai dan berkata, benar, Bibi, kamu hanya perlu pergi ke kota Sanshan untuk perawatan lebih lanjut. Ayo pergi. Lin Qiao juga menunjukkan ekspresi meyakinkan. Jelas sekali, dia terlalu khawatir untuk terus memikirkan masalah ini. Barang-barangnya tidak perlu dibersihkan. Ada baiknya membeli yang baru di kota Sanshan. Kata Xia Ruofei, Qiaur, bantu Bibi, aku akan membawanya pergi. Segera, Xia Ruofei keluar dari pintu bersama ibu harimau, dan Lin Qiao mengikuti di belakang keduanya. Sedangkan untuk pintu halaman, sudah lama diusir oleh Zongqiang dan yang lainnya, dan tidak ada apapun di keluarga yang tidak mendevaluasi uang. Untuk kembali ke kota, Anda harus pergi ke jalan kabupaten di desa untuk menghentikan mobil, jadi Xia Ruofei membawa ibu harimau, dengan Lin Qiaozi berjalan langsung ke jalan di luar desa. Namun, setelah ketiga orang itu sampai di pintu masuk desa, mereka menunggu selama 10 menit dan tidak menunggu bus yang lewat. Pada saat ini, Xia Ruofei mendengar suara sirene dari jauh dan dekat, dan segera melihat mobil polisi datang ke pintu masuk desa. Menyaksikan 3 atau 4 orang berseragam polisi turun dari bus dan langsung lari ke sampingnya. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kepala polisi adalah seorang polisi dengan bar Samsung. 3 lainnya adalah petugas polisi dengan peserta pelatihan berkaki 2. Tidak ada tanda polisi di dada. Kata, polisi pembantu, tertulis di ban kapten. Ini jelas tidak resmi. Polisi. Xia Ruofei mengetahui pangkat militer dengan sangat baik, tetapi dia tidak terlalu paham dengan pangkat polisi, tetapi dia tahu setidaknya bahwa polisi resmi Samsung adalah pemimpin pejalan kaki ini. Jadi Xia Ruofei sedikit mengernyit dan berkata kepada polisi itu, kawan polisi, apakah ada sesuatu? Wajah polisi itu merah dan cerah, dan ada bau alkohol yang menyengat di mulutnya. Dia memicingkan mata ke arah Xia Ruofei dan berkata, kami baru saja menerima alarm, Anda dicurigai memukuli orang lain, sekarang kami secara resmi memanggil Anda. Ayo kami pergi ke kantor polisi. Mata Xia Ruofei yang lain melihat sosok yang dikenalnya di kursi belakang mobil polisi. Pria itu menatap dirinya sendiri dengan mata penuh kebencian. Di mana dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi.
Tidak menunggu Xia Ruofei membuka, ibu harimau di belakang Xia Ruofei dengan cepat berkata, Direktur Li, jika Anda terbang, dia masih muda dan bodoh, bisakah Anda membantu? Polisi Samsung ini juga orang kecil di desa Xiaoyu. Dia adalah Hakim Li Qiang, dan sekarang menjadi wakil direktur kantor polisi kota Linhai di Kabupaten Changping. Keadilan Li ini adalah nama putih yang penuh dengan kebenaran, namun ia bukan sekedar manusia. Selama bertahun-tahun, dia dan ayahnya, Zhong Qiang, yang merupakan direktur desa Xiaoyu, telah berkolusi satu sama lain. Mereka merajalela di kota Praja, dan pemerkosaan belum dilakukan. Oleh karena itu, ibu harimau secara alami mengenalinya secara sekilas. Penampilan Li Zeng yang terkenal buruk muncul, dan ibu Hu Zi sangat khawatir. Li Zengyi mendengus dan berkata, akomodasi, apakah menurut Anda semua hukum negara hanyalah permainan anak-anak? Bolehkah membuat undang-undang disahkan? Tahun-tahun ini, Li Zengzeng dan keluarga Zhong tidak tahu berapa banyak kejahatan yang telah dilakukan, tetapi hal ini tidak mencegahnya untuk bermain-main. Lin Qiao berkata dengan berani di samping. Hanya saja Zhong Qiang datang dengan seseorang untuk bertarung jika dia terbang. Jika Fei Ge hanyalah pertahanan yang sah. Mata Li Zeng tertegun dan menghela nafas. Gadis kecil, bicaralah dengan hati-hati. Apakah kamu menanyaiku? Kamu seorang polisi, aku seorang polisi. Apakah kami perlu mengajarimu cara menangani kasus ini? Lin Qiao dengan lembut menggigit bibir bawahnya dan ingin membela Xia Ruofei. Xia Ruofei melambaikan tangannya untuk menghentikannya, lalu berkata kepada Li Zengyi. Kamerat, aku bisa pergi ke kantor polisi bersamamu. Tapi kejadian hari ini tidak ada hubungannya dengan mereka, bisakah mereka melepaskannya? Xia Ruofei tidak khawatir dia akan menderita kerugian ketika tiba di kantor polisi. Mereka yang pensiun dari Komando Operasi Khusus akan didaftarkan oleh pemerintah daerah. Kalaupun lembaga penegak hukum ingin melakukan tindakan penegakan hukum terhadap mereka, akan ada lembaga khusus yang melakukan investigasi dan koordinasi secara cermat. Seperti dalam situasi saat ini, bahkan jika Li Zengyi ingin melaporkan Xia Ruofei ke tahanan keamanan publik, dia akan segera diskors dari sistem internal, dan orang khusus akan segera datang ke kantor polisi kota Linhai untuk perawatan dan penyelidikan. Alasannya sangat sederhana, Xia Ruofei adalah salah satu senjata humanoid paling berbahaya. Begitu mereka mendapat perlakuan tidak adil dan menyakiti orang lain, hal itu akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan militer terlibat dalam hal ini. Sangat berhati-hati. Tentu saja, jika memang pensiunan perang khusus yang melanggar hukum, tetap akan ditindak sesuai hukum, namun akan meningkatkan tingkat keamanan dan kepedulian ke tingkat yang tinggi. Satu-satunya kekhawatiran Xia Ruofei adalah ibu harimau dan Lin Qiao. Dia telah lama melihat bahwa Li dan Zhong Qiang pada dasarnya sombong, dan Zhong Qiang telah lama iri pada Lin Qiao. Begitu Lin Qiao juga memasuki kantor polisi, apakah Zhong Qiang masih bisa melakukan manuver dengan kaki manualnya? Terlebih lagi, induk harimau belum pulih dari tubuhnya, dan dia tidak dapat menahan guncangan dan ketakutan seperti itu. Apakah ada hubungan yang kamu katakan tidak dihitung? Li Zeng berkata dengan dingin. Perkelahian sedang terjadi di keluarga Lin. Mereka tidak bisa menyingkirkan benda ini. Kalian bertiga harus pergi ke kantor polisi bersamaku. Mata Xia Ruofei menyipit dan dia menatap Li Zeng dengan samar bertanya. Direktur Li, apakah Anda yakin ingin melakukan ini? Pada saat Xia Ruofei menatapnya, Li Zeng merasa bersalah, seolah-olah dia telah dikunci dengan keras oleh citah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan menghindari tatapan Xia Ruofei. Kemudian dia segera mengangkat kepalanya dan tampak marah karena rasa malunya sendiri, atau dia berani. Dia mendengus, ya, kalian bertiga harus pergi ke kantor polisi. Bagaimana, kamu masih menginginkan kekerasan terhadap hukum? Xia Ruofei berkata dengan marah. Bibi dan Lin Qiao adalah keluarga para martir, dan orang-orang mempermainkan saya. Mengapa Anda mengganggu dua anak yatim dan janda? Li Zengyi mencibir. Keluarga para martir. Keluarga para martir bernilai beberapa sen per pon. Di kota Linhai, tidak ada orang yang tidak dapat ditangkap oleh Laozi. Anda kejam dan anti hukum, lalu Anda akan bersalah. Tinju Xia Ruofei berderit, dan matanya memicu amarahnya, menatap keadilan Li yang bangga. Li Zengyi sangat ketakutan sehingga dia mundur selangkah dan mengambil pistolnya dan berkata, apa yang ingin kamu lakukan? Sebelum dia datang,
dia mendengarkan Zhong Qiang dan mengatakan bahwa keterampilan Xia Ruofei yang mengerikan, jadi dia juga musuh. Ibu harimau dengan cepat menarik pakaian Xia Ruofei dan berkata, "Jika kamu terbang, tenanglah." Xia Ruofei menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Bibi, aku baik-baik saja." Xia Ruofei memaksakan dirinya untuk melakukannya tenanglah, lalu menatap Li Zengyi tanpa emosi apapun. "Baiklah, ayo pergi ke kantor polisi bersamamu. Saya harap kamu tidak menyesali keputusan hari ini." Li Zengyi mencibir, "Kurang omong kosong, beri aku mobil." Setelah dia mengatakan bahwa dia melihat dari polisi tambahan di sebelahnya, asisten polisi segera mengambil borgol dan berjalan. Xia Ruofei tidak melawan, tetapi dengan cibiran di wajahnya, "Asisten polisi akan bangkit." Adapun Lin Qiao dan Ibu Harimau, mereka tidak diborgol. Di mata Li Zeng, hanya Xia Ruofei yang menjadi ancaman terbesar. Ibu dan anak perempuannya merasa bahwa mereka tidak akan khawatir. Sekelompok orang mendatangi mobil polisi. Xia Ruofei digiring ke kandang besi di belakang mobil polisi untuk menahan tersangka. Kedua petugas polisi tambahan juga mengikuti sangkar besi dan menatap Xia Ruofei dengan waspada. Zhong Qiang, yang duduk di kursi belakang mobil polisi, melihat bahwa Xia Ruofei telah diborgol, dan itu juga merupakan hati yang besar. Melihat ke belakang melalui sangkar besi, Xia Ruofei menunjukkan senyuman licik dan berkata, "Nak, kamu akan merasa lebih baik sebentar lagi." Xia Ruofei menutup mata terhadap ancaman Zhong Qiang dan bahkan tidak memandangnya. Zhong Qiang tiba-tiba merasakan pukulan di kapas. Dia memandang Lin Qiao yang ketakutan dengan sedikit keserakahan, dan dia menoleh dengan enggan. Mobil polisi berbalik di pintu masuk desa dan terbang menuju kota Linhai. Di dalam mobil polisi, Xia Ruofei mengenakan tangan yang diborgol ke dalam saku tangannya, dan dua polisi tambahan berada di ambang musuh. Salah satu dari mereka bertanya dengan tajam, "Apa yang kamu lakukan?" Xia Ruofei mengungkapkan senyuman sinis dan berkata bahwa ponselnya adalah, "Tidak bisakah saya menelepon? Jangan main-main." Polisi tambahan itu berteriak, dan berkata bahwa dia akan bangun dan mengambil telepon Xia Ruofei. Ruang di dalam sangkar besi sangat kecil, dan Xia Ruofei mengenakan borgol, dan polisi tambahan berpikir bahwa dia akan mendatanginya. Namun, dia tidak menyangka Xia Ruofei akan berdiri tiba-tiba, dan dia tidak ragu-ragu menggunakan lututnya untuk ragu-ragu. Tiba-tiba dia merasakan pukulan keras di perutnya dan hampir muntah di tempat. Segera setelah asisten polisi melihat sekuntum bunga, Xia Ruofei sudah muncul di belakangnya, tangannya di leher, dan rantai di antara borgol tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Polisi pembantu meraih borgol dengan kedua tangan, dan bahkan kekuatan susu pun dikeluarkan, tetapi susu itu tidak bergerak, dan hanya terasa semakin sulit untuk bernapas. Pada saat ini, polisi tambahan lainnya juga kembali, tetapi Xia Ruofei telah menempati posisi yang menguntungkan di sudut sangkar besi, dan dia juga menahan temannya sendiri. Dia tidak berani bertindak gegabah untuk sementara waktu. Duduk di kursi belakang mobil polisi, Li Zengyi juga mengetahui situasi di belakang. Dia segera mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Xia Ruofei di seberang pagar kawat. Dia berteriak, "Ayo!" Tapi saya menembak. Xia Ruofei telah menggunakan polisi tambahan sebagai tameng manusianya sendiri. Dia menggunakan medan sempitnya untuk menyembunyikan diri dari medan sempit dan tidak takut akan ancaman Li Zengyi. Ibu Harimau dan Lin Qiao ketakutan dengan pemandangan tadi. Saat ini, mereka telah kembali. Ibu Harimau dengan cepat berkata, "Jika kamu terbang, jangan impulsif." Xia Ruofei tersenyum kecil dan berkata, "Bibi, yakinlah, aku punya beberapa hati." Setelah selesai, dia tersenyum dan berkata kepada Li Zengyi, "Jangan gugup, saya hanya ingin menelepon, tetapi jika kamu tidak meletakkan senjatanya, saudaramu akan benar-benar mati." Saat itu, asisten polisi telah sudah memiliki wajah ungu dan ungu karena kekurangan oksigen. Li Zengyi juga panik dan mengambil pistolnya dan berkata, "Kamu akan melepaskannya, apakah kamu sadar akan hal ini?" Xia Ruofei melihatnya mengambil pistol dan sedikit mengendurkan tangannya. Asisten polisi dengan cepat menarik napas dalam-dalam, dan ada perasaan dikucilkan dari pintu hantu. Ketika Zhong Qiang melihat pemandangan ini, dia tidak takut. Sebaliknya, dia merasakan ekstasi. Pertarungannya tidak besar, bahkan jika dia harus menemukan identifikasi cedera serius, itu akan memakan waktu maksimal beberapa tahun. Sekarang anak laki-laki itu mencari kematiannya sendiri.
Sebenarnya menahan petugas polisi di mobil polisi, dosa ini bisa besar. Xia Ruofei tentu saja tidak tertarik dengan pemikiran Song Qiang. Ancaman terhadap keadilan Li Zeng sama sekali tidak ada dalam pikirannya. Dia menghela nafas dalam hatinya, memutar nomor yang dikenalnya dengan telepon pondok, dan kemudian menempelkan telinganya ke telepon. Dia memiliki borgol di tangannya, dan borgol tersebut juga melewati leher polisi pembantu di depannya, jadi posisi panggilan tentu saja sangat canggung. Namun, bagi elit khusus Xia Ruofei, tidak ada masalah sama sekali. Telepon berdering 3 kali dan terhubung. Sebuah suara yang mantap memaksakan kegembiraan. Adakah bocah bau yang akhirnya mau meneleponku? Kupikir dunia ibumu telah menguap. Xia Ruofei tersenyum sedikit malu dan berkata, "Hei, aku tidak meneleponmu. Tidak ada, bisakah kamu menemukanku?" Orang di seberang sana mendengus dan berkata, "Katakan saja. Apakah itu kutukan? Kenali aku, Raja Serigala." Xia Ruofei tertawa dan berkata, "Hei, saya memakai borgol, dan saya dikirim ke biro. Anda harus datang untuk membantu." Suara orang di ujung telepon tiba-tiba menjadi bermartabat. "Apa yang terjadi? Kamu bisa memberitahuku dengan jelas." Orang yang dicari Xia Ruofei adalah pemimpin dinasnya di ketentaraan, Kapten Komando Serigala Liar, dan Perang Guo, dengan nama sandi, Raja Serigala. Xia Ruofei, yang sakit parah setelah pensiun, pada dasarnya memiliki mentalitas menunggu kematian. Setelah pulang ke rumah, dia tidak pernah menghubungi Guo Zhan lagi. Jika tidak dipaksa oleh Li Zengyi, Xia Ruofei tidak akan mengganggu pemimpin pasukan lama. Namun, urusan hari ini melibatkan Ibu Harimau dan Lin Qiao. Bagaimanapun, Xia Ruofei harus melindungi kesejahteraan mereka. Dia tidak mengenal siapapun di tingkat lokal. Jika dia ingin pergi, dia hanya dapat menemukan Guo Zhan. "Ya, Raja Serigala," Xia Ruofei menjawab. Lalu dia melaporkan kejadian hari ini dengan Guo Zhan. Di ujung lain telepon, wajah Guo Zhan menjadi lebih jelek, dan sepasang sapi jantan hendak menyemburkan api. Setelah laporan Xia Ruofei, Guo Zhan bertanya dengan lemah, "Serigala darah, apakah kamu mengatakan bahwa keluarga serigala selalu miskin? Dan hooligan kecil itu telah melecehkan saudara perempuan serigala berkali-kali sebelumnya." Serigala adalah nama kode harimau dalam komando serigala soliter. "Ya," Xia Ruofei menjawab. "Hari ini, hooligan dan bajingan yang mengirim sutradara juga menghina serigala dan menghina para martir." Suara Guo Zhan menunjukkan rasa dingin. "Ya, aku tahu," Perang Guo berkata dengan lemah. "Saya akan menangani masalah ini. Anda melihatnya sendiri. Saya hanya memiliki 2 persyaratan. Pertama, jangan mencari nafkah. Kedua, jangan lupa bahwa Anda adalah serigala yang sendirian." Tentara komando. Nada bicara Guo Zhan sangat membosankan. Namun, Xia Ruofei lahir dan mati bersama Guo Zhan selama bertahun-tahun. Dia tahu betul bahwa sekali Guo Zhan berbicara dengan nada ini, itu berarti dia menyalakan api yang sebenarnya, dan seseorang pasti terjatuh. "Memahami," Xia Ruofei berkata dalam hatinya, katanya tanpa ragu-ragu. Dengan kata-kata Guo Zhan, Xia Ruofei tidak perlu khawatir. Dia menutup telepon dengan mudah sambil melihat. Li Zengyi dan Song Qiang memandang Xia Ruofei dengan tatapan tegas, tetapi Xia Ruofei menutup mata, jadi dia memegang asisten polisi, dan mulutnya masih tersenyum dingin. Desa Xiaoyu tidak jauh dari kota. Sebentar lagi mobil polisi dengan sirene akan melaju ke halaman kantor polisi kota Linhai. Begitu mobil berhenti, Li Zengyi melompat keluar dari mobil dan berteriak, "Ayo, keluar, keluar, Xiao Wang, pergi ke perpustakaan senjata dan keluarkan semua senjata untuk semua orang." Polisi dan polisi pembantu di kantor polisi mendengar teriakan Li Zengyi, semuanya berlari keluar kantor masing-masing. Seorang polisi yang mengambil polisi inspektur polisi tingkat 2, bintang 1, 3 juga berjalan keluar dengan cepat dan mengerutkan kening. "Wakil Direktur Li, apa yang terjadi?" Ini adalah bos tertinggi Li Zengyi, Su Ruiwu, Direktur Kantor Polisi Kota Linhai. "Su, ada masalah besar. Ada tersangka kriminal yang menahan polisi pembantu kita dalam perjalanan menuju pengawalan. Sekarang ada di mobil polisi." Li Zeng berkata cepat. "Apa?" Su Ruiwu terkejut. Dia melirik Song Qiang, yang turun dari bus bersama Li Zengyi. Alisnya sedikit mengernyit dan bertanya, "Ini keponakanmu, bagaimana kabarnya di dalam mobil?" Pandangan Li Zeng sedikit stagnan,
dan bola matanya berbalik dan berkata, Su Zongqiang adalah korban. Di pagi hari, dia dipukuli di desa Xiaoyu. Saya membawanya untuk mengidentifikasi tersangka. Su Ruiwu menunjukkan sedikit ketidakpuasan. Dia tidak jelas tentang apa itu Zongqiang. Dia juga mengetahui pelanggaran yang dilakukan Li Zengyi di desa Xiaoyu. Namun Li Zengyi tetap berakal sehat dan tidak pernah melanggar kepentingannya, sehingga ia pun menutup mata. Satu mata, saya tidak menyangka kejadian ini akan sebesar ini, bahkan polisi pembantu pun disandera. Jika hal ini tidak ditangani dengan baik maka akan menjadi besar. Jika ada nyawa manusia, topi hitam Su Ruiwu miliknya pasti tidak terjamin. Namun, saat ini, Su Ruiwu tidak berminat untuk menanyakan barang rusak itu kepada Li Zengzeng. Dia memandang mobil polisi dengan sikap bermartabat. Setelah memeriksa situasinya, dia berteriak, "Anak muda, bisakah kamu melepaskan rekan kami dulu? Bisakah kamu berbicara di sini?" Xia Ruofei bertanya dengan tergesa-gesa. "Saya Su Ruiwu, Direktur Kantor Polisi Linhai. Saya orang tertinggi yang bertanggung jawab di sini. Anda bisa memberitahu saya apa saja, jangan berlebihan." Su Ruiwu berkata cepat. Xia Ruofei mendengus dan berkata, "Buka pintunya." Su Ruiwu tertegun. Ia tak menyangka tersangka yang memegang polisi pembantu bisa berbicara begitu baik. Setelah beberapa saat, dia merefleksikannya dan dengan cepat memberi isyarat kepada seorang polisi untuk membuka pintu di belakang mobil polisi. Begitu pintu terbuka, polisi pembantu lain di dalam sangkar besi, seperti Meng Dawei, tiba-tiba keluar. Xia Ruofei hanya tersenyum dan tidak mempedulikannya. Dia berkata, "Sel, pegang bibinya, ikuti aku." Segalanya menjadi begitu besar, dan Lin Qiao tidak tahu sama sekali. Pada saat ini, Xia Ruofei adalah tulang punggung ibu mereka, jadi dia mengangguk dengan cepat. Xia Ruofei dengan lembut mendorong polisi tambahan itu dan berkata, "Pergi." Jadi, Xia Ruofei mencengkeram leher polisi pembantu itu dengan tangannya, dan kedua pria itu turun dari mobil polisi satu demi satu. Lin Qiao membantu ibunya mengikuti Xia Ruofei di belakangnya. Saat rombongan menuju mobil, Li Zengyi berada di ambang musuh, tanpa sadar menyentuh tangannya hingga pinggang dengan pistol. Dia mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke Xia Ruofei, sambil berseru, "Letakkan orang itu segera." Zongqiang juga berkata dengan bangga di sampingnya, "Nak, kali ini kamu mati." Mulut Xia Ruofei bergerak-gerak dan kekuatannya sedikit di bawah tangan. Polisi bibi itu segera mengeluarkan tangisan seperti babi. Tanda ungu di leher polisi tambahan itu mengejutkan, menunjukkan seberapa besar kekuatan tangan Xia Ruofei. "Cabut senjatanya." Su Ruiwu dengan tidak puas melirik Li Zengyi dan Zongqiang, lalu berkata kepada Xia Ruofei dengan tergesa-gesa, "Anak muda, jangan impulsif, ingin mengatakan sesuatu, ingin mengatakan sesuatu." Xia Ruofei hanya sedikit mengendur, dengan samar berkata, "Direktur Su, saya perlu ruang interogasi." "Anak muda, apakah kamu mengutamakan orang itu?" Su Ruiwu membujuk, "Jika Anda memiliki informasi, Anda dapat memberitahu saya bahwa tidak perlu menggunakan ini." "Saya tidak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya." Xia Ruofei menyela kata-kata Su Ruiwu dengan tidak sabar. "Kamu." Su Ruiwu begitu didengus oleh pria berukuran setengah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menahan diri. Namun, situasi di depan kita sedemikian rupa sehingga manusia berada di tangan manusia, dan Su Ruiwu tidak punya cara lain. Dia murung dan mengangguk dan berkata, "Baiklah, ikutlah denganku." Setelah itu, dia secara pribadi memimpin di depan, Xia Ruofei memegang polisi tambahan di belakang, Lin Qiao dan Ibu Harimau mengikuti Xia Ruofei. Li Zengyi dan sekelompok polisi saling berhadapan, tapi tidak mungkin. Segera Su Ruiwu membuka pintu ruang interogasi dan berkata, "Anak muda, ini ruang interogasi kami." Xia Ruofei mengangguk sedikit, menunjukkan bahwa Lin Qiao dan keduanya maju, dan kemudian dia juga masuk dengan asisten polisi. Begitu dia memasuki rumah, dia terbang ke pintu ruang interogasi dan menutup pintu besi dengan rapat. Su Ruiwu berkata dengan susah payah di luar pintu, "Anak muda, ayo kita bicarakan. Tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Kamu tidak perlu menggunakan cara ekstrim seperti itu. Kejahatan menyerang polisi tidaklah kecil. Sekarang masih terlambat untuk mengumpulkan." Xia Ruofei mendengus dan berkata, "Direktur Su, ada waktu untuk berbicara. Tetapi tidak sekarang, Anda dapat yakin bahwa selama Anda tidak bertindak gegabah,
saya tidak akan menyakiti bawahan Anda. Berbicara tentang ini, Xia Ruofei berhenti sejenak dan menambahkan kalimat lain. Baiklah, beri Anda sedikit nasihat, beberapa masalah ditangani lebih awal dan ambil inisiatif. Ketika Anda tidak bisa membersihkannya, Anda tidak bisa menyesalinya. Setelah itu, tidak peduli apa yang Su Ruiwu katakan, Xia Ruofei mengabaikannya, jadi dia tetap tinggal di ruang interogasi. Setelah Su Ruiwu mencoba beberapa patah kata, dia melihat Xia Ruofei tidak menanggapi. Dia hanya bisa menyuruh polisi untuk menjaga ketat dan kemudian meninggalkan ruang interogasi. Dia berjalan ke arah Li Zhengyi dengan amarah dan amarah. Dia membanting wajahnya dan berteriak padanya. Dia memenangkan Li Zhengyi secara diam-diam, dan dia ingin menjelaskan beberapa kata dan tidak bisa memasukkan kata-kata. Setelah tercekik, Su Ruiwu membenci dan bertanya, "Katakan, bagaimana akhirmu sekarang?" Li Zheng berpikir sejenak dan berkata, "Su, sebenarnya, kita bisa memikirkan sisi baiknya. Meskipun anak ini ada di tangan massa, dia dihalangi oleh kita di ruang interogasi. Sekalipun dia berkepala 3 dan 6 lengan, dia tidak bisa melarikan diri. Kamu adalah otak babi. Orang-orang tidak ingin luput dari pengetahuan." Su Ruiwu tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai hatinya. Jelas sekali, alasan Xia Ruofei menginginkan ruang interogasi adalah untuk memanfaatkan kenyamanan medan dan polisi. Tidak ada jendela di ruang interogasi. Hanya ada satu gerbang besi. Hampir semua sudut mati di ruangan itu, dan ada sandera di kepalanya. Dapat dikatakan bahwa dia berada dalam posisi yang tak terkalahkan. "Ini," Li Zheng berkata sambil menghela nafas, dan berkata, "Su, itu hanya bisa meminta bantuan biro daerah, biarkan orang-orang dari Brigade Interpol yang menanganinya." Su Ruiwu memandang Li Zhengyi dan berharap dia akan menamparkan masa lalu. Masalah ini diserahkan ke biro daerah, apapun hasil akhirnya, tanggung jawab kepemimpinan tidak bisa lepas. Tapi kalau dilakukan seperti ini, kantor polisi benar-benar tidak bisa mengatasinya. Su Ruiwu berpikir sejenak dan berkata dengan dingin, "Ini yang kamu dapat, kamu pergi ke biro daerah untuk melapor." Setelah Su Ruiwu selesai, dia berbalik dan pergi tanpa berbalik. Namun, Su Ruiwu hanya ingin mengelak dari tanggung jawab, tetapi sepenuhnya mengabaikan beberapa kata terakhir Xia Ruofei. "Su adalah..." Li Zhengyi berteriak lemah di belakangnya, tapi Su Ruiwu tidak berhenti dan tidak mempedulikannya. Li Zhengyi dan Zhong Qiang saling berhadapan. "Hepa, kali ini kamu sengsara." "Oh," kata Zhong Qiang sambil menggigit. "Karena Uni Soviet telah mengatakannya, mari beritahu biro daerah. Anak ini adalah orang besar, dan itu cukup untuk membunuhnya saat itu juga." Zhong Qiang sudah sangat membenci Xia Ruofei dan memikirkan kematian Xia Ruofei. Baginya, situasi saat ini hanyalah peluang bagus. Adapun perlakuan terhadap Su Ruiwu dan Li Zhenghui, dia tidak peduli sama sekali. Li Zhengyi menghela nafas dan berkata, "Hanya bisa seperti ini. Saya akan menelepon Biro Zheng." Biro Zheng adalah wakil direktur Biro Keamanan Umum Kabupaten. Li Zhengyi adalah pria di jalurnya. Dia biasanya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Sekarang keadaannya seperti ini. Li Zhengyi secara alami memikirkan dukungannya sendiri. Dia mengangkat telepon dan pergi menelepon Zheng Zheng. Saat ini, di Jinling, beberapa ratus kilometer jauhnya, badai besar sedang terjadi. Sasaran badai adalah kantor polisi kota kecil Linhai ini. Staf gabungan teater Jinling. Rem tajam berbunyi, dan kendaraan komando off-road prajurit berlumpur berhenti. Seorang petugas kolonel yang mengenakan seragam kamuflase hutan dengan minyak di wajahnya melompat dari mobil dan bergegas ke gedung staf. Departemen Operasi Staf Gabungan. Seorang kolonel berlumpur datang langsung ke kantor menteri dan meneriakkan, "Laporan," di udara. Setelah mendapat izin, dia mendorong pintu dan masuk. Kepalanya, setelah kolonel memasuki rumah, dia berdiri dengan bersih dan bersandar pada kaki, memuji upacara standar militer. Duduk di belakang meja adalah seorang pria parubaya berusia sekitar 50 tahun dan tidak marah. Dia mengenakan seragam militer dengan skuadron emas. Ketika dia melihat sang kolonel, sang jenderal sedikit terkejut dan bertanya, "Guo Zhan, kamu seharusnya tidak berlatih dengan serigala di pangkalan King Yunsan. Bagaimana kamu tiba-tiba lari kembali?" Guo Zhan adalah kapten dari Lone Wolf Commando, dengan nama sandi, Wolf King. Dia berkata, "Kepala, ada keadaan darurat yang harus dilaporkan kepada Anda. Serigala kesepian kami,
yang pensiun tahun ini, mengalami sedikit masalah di tempat itu. Pensiun tahun ini, saya ingat ekspansi serigala soliter tahun ini, kamu hanya perlu masuk, tidak ada indeks pensiun. Mayor Jenderal berkata dengan sedikit keraguan, tetapi dia segera menjawab, alisnya berkata, maksudmu serigala darah. Karena penyakit mematikan, permintaan aktif untuk mundur serigala darah. Ya, kepala, kata Guozhan. Apa yang terjadi padanya? Kesulitan apa yang Anda temui di tingkat lokal? Sang Jenderal bertanya sambil duduk tegak. Bisa membuat Guozhan begitu bersemangat untuk buru-buru dari tempat latihan di pinggiran kota, bahkan baju kamuflase yang berlumpur pun tidak bisa diganti, benda ini pasti kecil. Sebagai kepala Lone Wolf Commando, Mayor Jenderal tahu bahwa semua prajuritnya adalah mesin pembunuh. Jika mereka pensiun ke daerah setempat dan menghadapi perlakuan tidak adil, mereka mungkin akan melakukan pembunuhan dan menyebabkan kerugian sosial yang serius. Sekalipun prajurit itu sakit parah, Mayor Jenderal tidak meragukan kematiannya. Kepalanya, ada hubungannya dengan serigala, kata Guo. Serigala, mata sang jenderal menunjukkan desahan lega. Maksudmu Kamerat Lin Hu yang meninggal di perbatasan 2 tahun lalu? Ya, Guozhan berkata, Lin Hu dan Xia Ruofei adalah sesama penduduk desa dan saudara terbaik, dan Lin Hu masih berusaha menyelamatkan Xia Ruofei, jadi Xia Ruofei memiliki perasaan yang mendalam terhadap Lin Hu dan keluarganya. Dia pensiun. Setelah pertama kali, saya pergi ke desa Xiaoyu di mana keluarga Lin Hu berada untuk mengunjungi ibu Lin Hu. Guozhan melaporkan masalah tersebut kepada para jenderal dengan singkat. Semakin mudah dia mendengarkan, semakin jelek dia. Ketika dia mendengar bahwa wakil direktur kantor polisi kecil tidak bisa berkata-kata, mengatakan bahwa para martir bernilai beberapa sen per pon, mereka akhirnya tidak bisa menahan amarah, memukul meja dengan keras, dan bangkit dan berkata, "Bajingan, tentara Laozi membuang kepala dan darah mereka ke perbatasan, apa perlindungan dari bajingan konyol ini? Jika serigala liar tahu apa yang harus dilakukan, betapa mengerikannya itu." Kepalanya marah. Guozhan segera berdiri dan berkata, "Aku hanya bisa marah." Kemarahan umum melanda mahkota, dan wajahnya dingin dan mematikan. Dia berkata, "Guozhan, saya akan menangani masalah ini secara pribadi. Jika tempat itu tidak memberikan penjelasan yang memuaskan kepada Laozi, Laosu secara pribadi lewat, dan neraka dipadamkan." Kantor polisi. Ya, kata Guozhan. Ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia sangat jelas tentang latar belakang di balik kepala pasukan. Itu jelas bukan hanya seorang jenderal militer. Kali ini, langkah pertama dari api sungguhan, tetapi juga secara pribadi, Li Zhengyi, Zhongqiang, geng jika Anda tidak mati, Anda harus mengupas kulitnya. Di hadapan Guozhan, Mayor Jenderal melakukan beberapa panggilan berturut-turut. Guozhan tidak tahu siapa kepala yang dipanggil, tapi dia juga bisa menyimpulkan dari kata-katanya. Status orang di ponsel itu tidak sepele, ada tempatnya, dan ada pasukannya. Hanya pimpinan berpangkat Mayor Jenderal yang sangat tegas, jelas tidak terlalu marah. Setelah panggilan telepon, sang jenderal akan bersandar di sandaran kursi dan berkata, "Pergilah minum segelas air, Anda akan terus mengikuti berita ini. Jika masalah ini tidak dapat memuaskan saya hari ini, saya akan pergi ke Provinsi Tenggara bersamamu." "Ya, terima kasih, Kepala," kata Guozhan, peti yang cukup besar. Beberapa panggilan dari Mayor Jenderal telah menyebabkan keributan di Provinsi Tenggara. Gedung kantor pemerintah kota Sanshan. Wali kota Tian Huilan menandatangani dokumen dengan sedikit cemberut, dan telepon merah di mejanya berdering dengan cepat. Tian Huilan meletakkan penanya dan meraih telepon. "Halo, Sekretaris Lin, halo, iya, bagus, mengerti. Saya akan segera meninggal." Setelah menutup telepon, penampilan Tian Huilan menjadi sangat bermartabat. Sekretaris Partai Provinsi Lin menelepon secara pribadi, dan itu juga melibatkan konflik militer dan pertanahan. Kuncinya adalah hal itu terjadi di yurisdiksi kota Sanshan miliknya. Bisakah masalah ini dianggap kecil? Dia menekan interkom dan berkata, "Xiao Wu, masuk." Pintu kantor dibunyikan dengan ringan, dan Sekretaris Wu Liqian mendorong pintu masuk dan berkata, "Wali kota, apakah kamu mencariku?" "Xiao Wu, Anda memberitahu Kamerat Chen Bo dari Biro Keamanan Umum Kota dan Komisaris Politik Garnisun Wu Huai segera pergi ke pemerintah kota untuk melihat sekilas masalah mendesak. Selain itu,
Anda meminta Xiao Zhang menyiapkan mobil, dan setelah Chen dan Wu Zhengzheng tiba, kami segera mulai dan memberitahu mereka hal-hal spesifik yang saya katakan kepada mereka di jalan. Oke, aku akan segera melakukannya, kata Wu Liqian. Ketika Tian Huilan berbicara, dia terlihat sangat serius. Jelas sekali, ini adalah masalah besar, dan dia juga secara khusus memberitahu komisaris politik Garnison Wu. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ini kemungkinan besar melibatkan pihak militer. Wu Liqian secara alami tidak berani mengabaikan dan segera kembali. Kantor saya mulai menelepon untuk memberitahu. 10 menit kemudian, 4 mobil keluar dari gedung pemerintahan kota dan bergegas menuju kota Linhai, Kabupaten Changping. 2 dari 4 kendaraan itu dipersenjatai dengan izin militer, 1 dengan izin polisi, dan 1 lagi dengan Audi milik Tian Huilan. Di antara kedua kendaraan militer tersebut, selain komisaris politik Wu di wilayah Garnison, juga terdapat kader di tengah kendaraan yang duduk di wilayah militer provinsi untuk mengalihkan tanggung jawab penuh penanganan personel khusus yang didemobilisasi. Ketika Tian Huilan dan personel terkait bergegas menuju kota Linhai, sejumlah kecil polisi mendatangi kantor polisi kecil kota Linhai. Semua polisi ini bersenjatakan peluru. Mereka adalah polisi sipil dari Brigade Polisi Kriminal dari Biro Keamanan Umum Kota. Pemimpin yang memimpin tim adalah Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kota. Xiao Li, bagaimana caramu melakukannya? Bagaimana bisa terjadi kekacauan sebesar itu? Wakil Direktur Zheng menanyakan mobil itu dan mengerutkan kening. Su Ruiwu dan Li Zhengyi sudah menunggu di halaman. Pada saat ini, Su Ruiwu memandangi hidung dan hidungnya dan tampaknya tidak berniat membuat kepala ini. Li Zheng tidak punya pilihan selain menjelaskan secara belak-belakan. Biro Zheng, saya ingin meninjau masalah ini. Kami tidak memiliki cukup pengetahuan tentang bahaya tersangka kriminal ini, dan kami lalai mencegahnya selama pengawalan. Wakil Direktur Zheng menyela Li Zhengyi dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengambil tanggung jawab, kuncinya adalah menyelesaikan masalah. Sudahkah Anda berbicara dengan tersangka? Kami telah melakukan beberapa upaya, tetapi dia tidak memasukkan minyak dan garam. Tidak peduli apa yang kami katakan, dia tidak menanggapi. Jelas dia siap untuk melawan, kata Li Zhengyi. Wakil Komisaris Zheng mendengus dan berkata, canggung, ini terlalu gila, pergi, biarkan aku pergi menemuinya dulu. Kecil, biarkan penembak jitumu berada di tempatnya. Ya, Interpol, Kapten Interpol, berkata. Polisi kriminal pendukung telah mengepung ruang interogasi. Di bawah perintah Wakil Komisaris Zheng, kedua penembak jitu itu pun dengan cepat menduduki posisi penembak jitu. Sayangnya, ruang interogasi memiliki medan khusus. Melalui lubang kunjungan kecil, tidak ada cara untuk menemukannya. Jejak tersangka. Wakil Komisaris Zheng datang ke pintu ruang interogasi dan berkata dengan keras. Orang-orang di dalam dengarkan, saya Zheng Dong, Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kabupaten Changping. Anda telah dikepung oleh polisi. Saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya beruntung, segera lepaskan sandera. Berusahalah untuk mencapai kesepakatan besar. Di ruang interogasi, Xia Ruofei mendengar wakil-wakil Direktur Zheng, menyeringai dengan jijik, dan terlalu malas untuk merawatnya. Sebaliknya, Ibu Harimau mendengar para pemimpin Biro Keamanan Publik daerah datang, mengetahui bahwa kejadian ini sangat merepotkan, dan raut wajahnya menjadi semakin intens. Dia menatap Xia Ruofei dengan cemas dan berkata, jika kamu terbang, Bibi, yakinlah, tidak akan terjadi apa-apa, aku sudah mengaturnya. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Di luar Wakil Direktur Zheng masih berteriak, Xia Ruofei hanya menutup telinga, tetapi malah memandang Lin Qiao, berkata, ini kebetulan, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Hari ini bukan akhir pekan, bagaimana bisa Anda ada di rumah? Ah, Lin Qiao tertegun, dia tidak menyangka kali ini. Xia Ruofei sebenarnya berminat untuk memedulikan hal sekecil itu. Namun Ibu Harimau menghela nafas dan berkata, oh, ini bukan semua karena aku. Aku, sudah 2 minggu tidak ke sekolah untuk menjagaku. Gadis mati ini tidak mendengarkan kepadaku sama sekali. Aku tidak ingin kembali ke sekolah, mengatakan bahwa aku harus putus sekolah. Jaga aku. Lin Qiao berkedip dan berkata, Bu, kamu sakit sekali. Bagaimana aku bisa dengan aman meninggalkanmu sendirian di rumah? Xia Ruofei sebenarnya sudah menebak jawabannya sejak lama, tetapi setelah memastikannya secara pribadi,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Kiaur, kamu seharusnya menjadi tahun senior tahun ini. Kamu akan menjalani ujian masuk perguruan tinggi semester depan, dan pekerjaan rumahmu mungkin tertunda. Sekarang tubuh Bibi seharusnya tidak memiliki masalah besar, dan akan segera membaik. Kali ini masalahnya teratasi kembali ke sekolah untuk pergi ke kelas, pernahkah kamu mendengarnya? Aku tahu, jika VG. Lin Qiao menundukkan kepalanya dan berkata, tapi sekarang. Aku berkata, tidak akan ada apa-apa. Xia Ruofei tersenyum, apakah kamu percaya jika kamu terbang? Aku percaya padamu. Lin Qiao mendongak dan memandang Xia Ruofei dengan serius. Xia Ruofei tersenyum dan mengangguk. Wakil Direktur Zeng di luar pintu memiliki kebenaran tertentu, tetapi dia tidak menerima tanggapan apapun. Dia tidak bisa menahan rasa jengkel dan marah, sambil berteriak. Orang-orang di dalam dengarkan, jika Anda bandel, kami akan segera mengatur badai. Saya mendengar ada orang tua dan gadis di sekitar Anda. Jika pemandangannya tidak terkendali, itu akan terjadi buruk jika mereka menderita. Xia Ruofei mengerutkan kening dan berkata, mereka tidak bersalah dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Mereka ditangkap secara ilegal oleh polisi yang menyalahgunakan wewenang Anda. Hei, karena itu tidak masalah bagi mereka, biarkan mereka keluar dulu. Wakil Direktur Zeng berkata dengan dingin. Kentut, Xia Ruofei tidak ingin berkata, mereka keluar, supaya kalian bisa mengambilnya, dan kemudian biarkan saya memilihnya. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu masih hidup dengan anjing itu? Baru saja, Wakil Direktur Zeng benar-benar mengancam Xia Ruofei dengan keselamatan Ibu Harimau dan Lin Qiao, sehingga Xia Ruofei merasa sangat tidak nyaman, dan tentu saja dia tidak akan meninggalkan perasaan setengah hati. Kamu, Deputi Direktur Zeng sangat marah hingga dia hampir marah dan hampir melarikan diri. Anak ini benar-benar tidak memasukkan minyak dan garam. Wakil Direktur Zeng berkata kepada Kapten Polisi Kriminal Perusahaan, Hua, kata tim pertama, untuk mempersiapkan serangan yang kuat. Penembak jitu memantau dengan cermat, jika ada kesempatan, Anda bisa langsung membunuh 3 orang tanpa meminta instruksi. Ini adalah kasus Lin Qiao dan Ibu Harimau. Xia Ruofei mendengar kalimat ini di ruang interogasi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melontarkan pria yang dingin dan dingin. Ini, Yu Hua ragu-ragu, lagi pula, ada polisi tambahan yang disandera. Namun, ketika dia melihat tatapan tajam dari Wakil Komisaris Zeng, dia langsung berkata, ya. 3 atau 4 menit kemudian, Xia Ruoying mendengar suara Wakil Komisaris Zeng di luar. Bawakan saya pintunya. Tidak baik. Xia Ruofei tahu bahwa Wakil Direktur Zeng ini benar-benar siap mengambil risiko dan menyerang. Begitu mereka diizinkan masuk, mereka pasti akan mundur, tetapi mereka pasti tidak bisa melindungi keselamatan Lin Qiao dan Ibu Harimau. Ia tak segan-segan berjongkok di arteri karotis polisi pembantu itu dengan pisau tangan. Polisi tambahan itu bahkan jatuh ke tanah tanpa bunyi klik. Xia Ruofei dengan cepat menghancurkannya. Saat ini, polisi di luar sudah mulai menggebrak pintu. Xia Ruofei dengan cepat menggunakan bahunya untuk mendorong gerbang besi. Polisi membawa peralatan, penyerangan khusus, dan dampaknya terhadap gerbang besi semakin besar. Dalam beberapa kesempatan, pintu hampir langsung diketuk hingga terbuka. Untungnya, Xia Ruofei sedang menggigit giginya. Wolf King, apakah kamu mengandalkannya? Aku tidak tahan lagi. Xia Ruofei menggigit giginya sambil memegangnya dengan kuat, dan meludahi hatinya. Setelah membanting keluar sebanyak 8 atau 9 kali, Xia Ruofei merasa tulangnya hancur. Dia tahu bahwa kekuatan seperti itu akan datang setidaknya 3 kali dan gerbang besi akan terbuka sepenuhnya. Situasinya sangat buruk. Xia Ruofei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Saat itu, suara wanita datang dari luar dan berkata, "Berhenti sekarang. Apa yang kamu lakukan?" Ini adalah Tian Huilan yang bergegas ke kantor polisi Linhai bersama Biro Keamanan Umum, kawan-kawan dari daerah militer Provinsi Tenggara dan Garnisun Sanshan. Ketika Tian Huilan memasuki halaman, dia melihat polisi membawa peluru tajam dan mengepung kantor polisi. Dia hanya bisa menghela nafas. Ketika dia melihat polisi di pintu masuk ruang interogasi, beberapa petugas polisi memegang peralatan dan memukul pintu, dan Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kabupaten Changping, yang berada di tempat kejadian, sedang memegang pistol di tangannya, dan ketika dia mendesak polisi untuk mempercepat kemajuan, itu bahkan lebih tidak bisa menahan amarah, berbicara dengan suara keras dan minum.
Wakil Direktur Zeng kesal dengan sikap Xia Ruofei, dan dia adalah pemimpin biro daerah, jadi dia tidak kembali ke kepalanya. Rumput, siapa yang berani menghentikan saya, hiduplah dengan tidak sabar. Chen Bo, Direktur Biro Keamanan Umum Kota yang datang bersama Tian Huilan, ketakutan dan hampir kehilangan jiwanya. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, Zeng Xiaodong, siapa yang kamu sumpahi? Apakah ekspor itu kata kotor, dan tidak ada satupun kader anggota partai? Bukan seperti itu. Wakil Direktur Zeng Xiaodong marah karena kemarahan tersebut, dan birokrat kecilnya di tingkat ini tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi para pemimpin kota. Dia tidak familiar dengan suara Tian Huilan. Namun, Chen Bo adalah pemimpin langsungnya. Bos Biro Keamanan Umum Kota, suara Chen Bo, bagaimana mungkin dia tidak mendengarnya? Zeng Xiaodong gemetar dan melihat ke belakang dengan ngeri, hanya untuk menemukan sekelompok orang berdiri di belakangnya, semuanya memelototinya. Salah satu wanita parubaya yang mengenakan setelan profesional berwarna hitam lebih banyak terendam air dan dingin di mata. Dan bosnya Chen Bo, serta seorang petugas sekolah besar, tinggal bersama wanita parubaya itu, dan orang bodoh dapat melihat bahwa status wanita itu lebih tinggi daripada status Chen. Kemudian, pikiran Zeng Xiaodong seperti langit biru, karena semakin dia melihat wanita itu, semakin dia mengenalnya. Bukankah wali kota yang muncul di Sunshine News setiap hari? Saya baru saja memberikan wali kota Tian kepada saya. Dan masih jelek sekali. Pikiran Zeng Xiaodong kosong, keringat kacang jatuh dari dahinya dan wajahnya menjadi pucat. Biro Chen, aku. Zeng Xiaodong sombong. Chen Bo melirik Zeng Xiaodong dengan tatapan mata orang mati. Dia mendengus tanpa bicara. Menurut Chen Bo, Zeng Xiaodong memang tidak ada bedanya dengan orang mati. Sekarang pemimpin tertinggi di sini adalah Tian Huilan, dan tentu saja dia tidak akan merasa lebih malu. Tian Huilan tampak kedinginan dan bertanya dengan lemah. Siapa kamu? Zeng Xiaodong berkata dengan cepat. Laporkan wali kota Tian. Saya Zeng Xiaodong, Wakil Direktur Biro Keamanan Umum Kabupaten Changping. Saya tidak tahu sekarang. Biasanya, jika pemimpin menanyakannya nama dan posisinya, Zeng Xiaodong pasti sangat gembira, karena ini berarti pemimpinnya memiliki kesan padanya. Namun hari ini, Zeng Xiaodong seperti ujian kematian, kesannya ada, dan sangat mendalam, tetapi kesan ini sangat buruk. Benar saja, Tian Huilan tidak tertarik mendengarkan penjelasan Zeng Xiaodong dan langsung menyela kata-katanya dan bertanya. Wakil Direktur Zeng, apa yang kamu lakukan? Zeng Xiaodong memandang ke ruang interogasi dengan takjub, dan ada pemikiran konyol di benaknya. Wali kota Tian, Direktur Chen, mereka tidak boleh datang untuk mengambil anak itu di dalam. Namun, ia langsung menyangkal idenya karena sangat konyol, dan Li Zengyi pun melapor kepadanya. Kedua wanita tersebut adalah anak yatim piatu dan janda di desa Xiaoyu. Bagaimana mereka bisa membuat wali kota khawatir? Wali kota di lapangan pasti bergegas memeriksa pekerjaan akar rumput, bertepatan dengan pertemuannya. Zeng Xiaodong memperkuat pikirannya dan dengan cepat mengatur bahasanya dalam pikirannya, lalu berkata. Melaporkan wali kota Tian, saya sedang memimpin tim untuk menangani keadaan darurat. Seorang tersangka kriminal membajak salah satu petugas polisi kami dalam perjalanan ke pengawalnya. Kami telah memblokirnya di ruang interogasi dan bersiap menghadapi badai. Baru saja, hanya karena adegannya rumit, saya tidak tahu apakah wali kota akan datang, jadi saya tersinggung, dan saya meminta wali kota untuk memaafkan. Tidak ada sedikit pun gelombang di wajah Tian Huilan. Penjelasan Zeng Xiaodong tidak benar. Siapa namanya? Zeng Xiaodong benar-benar tidak tahu nama Xia Ruofei, dan Wen Yan dengan cepat mengalihkan pandangannya ke Su Ruiwu dan Li Zengyi. Su Ruiwu segera menurunkan pandangannya dan pura-pura tidak melihatnya. Li Zengyi berkata sambil akulit kepala yang keras. Melaporkan wali kota, nama tersangka adalah Xia Ruofei, dicurigai mencari masalah. Ketika saya mendengar nama Xia Ruofei, Tian Huilan mengangkat alisnya dan wajahnya akhirnya memiliki sedikit riak. Seorang sekretaris yang berada di belakang setengah panjang Tian Huilan, mendengarkan nama itu dan tidak bisa tidak melihatnya dengan pandangan berpikir. Salah satu hal yang diserahkan Tian Huilan kepadanya di pagi hari adalah menemukan identitas dari pemuda yang menyelamatkan Profesor Tian. Wu Liqian pada dasarnya telah memeriksanya, tetapi dia belum punya waktu untuk melapor ke Tian Huilan,
dan dia mengikuti Tian Huilan untuk menghadapi hal yang tidak terduga. Menurut penyelidikan Wu Liqian, nama pemuda itu adalah Xia Ruofei, dan di pagi hari ia juga naik bus ke Kabupaten Changping. Apakah itu orang yang sama? Wu Liqian diam-diam berpikir dalam hatinya. Di sini, pusat otak Wu Liqian berubah tajam, dan Tian Huilan hanya tergerak sedikit, lalu dia bertanya dengan tenang. Sekretaris Zheng, bagaimana Anda akan menghadapi kejadian tak terduga ini? Zheng Xiaodong segera berdiri dan berkata, melaporkan wali kota lapangan. Tersangka kriminal dapat digambarkan sebagai orang yang sangat kejam, tidak hanya memukuli penduduk desa, tetapi juga membajak petugas polisi dalam perjalanan menuju pengawalan. Dapat dikatakan bahwa itu melanggar hukum, dan kerugian sosialnya juga besar. Jadi saya telah memerintahkan Brigade Interpol untuk mengatur badai dan memberi wewenang kepada penembak jitu untuk membunuh tersangka bila diperlukan. Wali Kota Tian, tempat kejadian sangat berbahaya untuk sementara duduk di ruang tunggu. Biro Keamanan Umum Kabupaten Changping kami memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk menangani keadaan darurat ini. Petik 2. Saat ini, saya tidak bertekad. Dalam pandangan Zheng Xiaodong, dapatkah Anda melihat ini sebagai dosa-dosa? Yang terbaik adalah membunuh saja tersangka dan membiarkan wali kota melihat kemampuan wakil direkturnya Zheng. Mungkin dia tidak akan malu. Hanya saja dia tidak. Melihatnya, wajah Tian Huilan menjadi semakin jelek. Wajah Zheng Xiaodong suara itu baru saja jatuh, dan seorang letnan kolonel di dekat Tian Huilan tiba-tiba marah. Tinggalkan omong kosongmu. Kediaman resmi sekelompok anjing pemakan mayat. Juga bunuh tersangka. Jika Xia Ruofei memiliki rambut yang dingin, saya menembakkan pistol. Zheng Xiaodong terpana oleh kemarahan yang tiba-tiba ini, dan dia berkata sambil menghela nafas lega. Kamu, bagaimana kamu bisa bersumpah? Letnan Kolonel matanya canggung dan berkata, hei, kamu ringan, kamu bisa menjadi baik tanpa mulut yang besar. Kamu, Zheng Xiaodong juga adalah pemimpin Biro Keamanan Publik Daerah. Dia adalah kader terkemuka di tingkat departemen. Tentu saja tidak mungkin untuk terpana oleh wajah seperti itu, dan wajahnya merah dan putih. Namun, Tian Huilan, Chen Bo dan para pemimpin lainnya ada di sini, tetapi dia tidak berani menyerang, hanya untuk menunjukkan ekspresi sedih. Letnan Kolonel itu mengejutkan Zheng Xiaodong dan kemudian berbalik dan berkata, Wali kota, Wu Zhengwei, Direktur Chen, saya minta maaf. Saya belum mengendalikan emosi saya. Tian Huilan tersenyum dan berkata, tidak masalah, Direktur Niu, kami semua naksir kamu, masalah ini masih perlu kamu tangani. Petik 2. Letnan Kolonel adalah perwira daerah militer provinsi yang mengkhususkan diri pada pensiunan personel khusus. Katanya dia perwira. Sebenarnya, levelnya tidak rendah. Tian Huilan mengatakan bahwa direktur sapinya tidak sepenuhnya sopan. Dalam garis kepemimpinan ini, Tian Huilan, Wu Huai, dan Chen Bo semuanya merupakan perwakilan dari pemerintah kota Sanshan. Meskipun Wu Huai adalah komisaris politik garnisun, dia juga anggota komite kota Sanshan. Kali ini dia dipanggil terutama karena militer. Yang sebenarnya bertanggung jawab menangani masalah ini adalah Niu Tao. Niu Tao adalah wilayah militer provinsi, dan dia telah menerima perintah langsung dari teater Jinling dan memiliki wewenang penuh untuk menangani insiden ini. Oleh karena itu, Niu Tao tidak sopan, mengangguk kepada Tian Huilan dan yang lainnya, lalu melangkah maju, dan Zheng Xiaodong, yang merasa sedih, membuka dan pergi ke pintu ruang interogasi dan berkata, Kamerat Xia Ruofei, saya Niu Tao, yang dipindahkan oleh daerah militer provinsi. Tolong buka pintunya dan biarkan orang-orang pergi. Yakinlah bahwa kami pasti akan memberimu waktu yang adil. Ketika kata-kata Niu Tao keluar, wajah Zheng Xiaodong dan Li Zheng memucat, dan keduanya saling memandang dan melihat kengerian mendalam dari mata satu sama lain. Hal terakhir yang ingin saya lihat terjadi. Para pemimpin kota dan militer semuanya mendukung anak-anak di dalam. Ditendang ke pelat besi, Zheng Xiaodong telah membunuh hati Li Zheng saat ini. Dia akan mati. Sekarang dia telah menyeret dirinya ke dalam air, dan dengan bodohnya dia masih ingin pamer di depan wali kota. Ini benar-benar permainan berakhir. Saat ini, suara malas keluar dari ruang interogasi. Anda menjawab ya, mengapa saya percaya pada Anda? Niu Tao menunjukkan senyuman pahit, sangat pantas bagi Guo Zhan, anak itu adalah prajurit yang paling berharga. Bahkan nada bicaranya pun sama membosankannya.
Niu Tao menghela nafas dan mencondongkan tubuh ke lubang kunjungan, sedikit merendahkan suaranya dan berkata, "Serigala darah, jangan main-main. Aku juga pendahulumu, bisakah kamu memberi aku punya wajah?" Ketika saya mendengar kata, serigala darah, hati Xia Ruofei benar-benar sedih. Jika bukan karena orang dalam, mustahil mengetahui kode prajurit serigala mereka yang kesepian. Selain itu, Xia Ruofei, yang berada di luar pintu, juga sangat vokal. Dia tidak mengira Zheng Xiaodong akan memainkan sandiwara seperti itu untuk menangkapnya. Bagaimanapun, tabrakan pintu itu akan berhasil. Hai, di mata semua orang, gerbang besi ruang interogasi terbuka. Yang pertama muncul di pintu adalah asisten polisi. Setelah dibebaskan, dia berlari keluar dan wajahnya penuh ketakutan. Kemudian Xia Ruofei bergoyang, diikuti oleh Lin Qiao dan Ibu Harimau. Xia Ruofei berjalan ke arah Niu Tao dan memandangnya dari atas ke bawah. Pandangannya sedikit berubah dan bertanya, "Kamu adalah serigala api?" Niu Tao tersenyum pahit. "Sepertinya masih ada fotoku di Museum Sejarah." Ternyata Niu Tao juga berasal dari tim komando serigala soliter, dengan nama Sandi Serigala, dan Raja Serigala Guozhan adalah prajurit tahun yang sama, tapi juga pasangan hidup dan mati. Namun, Niu Tao terluka parah dalam pertempuran 10 tahun lalu. Tubuhnya meninggalkan bahaya yang tersembunyi. Dia tidak cocok untuk bertugas di unit perang khusus. Ia berinisiatif untuk dipindahkan ke sistem wilayah militer provinsi dan bertanggung jawab atas personel demobilisasi khusus. Mata pasukan khusus secara alami cukup tajam. Meskipun Xia Ruofei hanya melihat penampilan Niu Tao di aula sejarah tim 10 tahun yang lalu, dia tetap mengenalinya. Xia Ruofei berdiri tegak dan mengangkat kepalanya dan menghormati upacara standar militer. Dia berkata, "Kepalanya bagus." Niu Tao juga memberikan upacara militer dan berkata, "Kamerat Xia Ruofei, kamu dianiaya." Setelah penghormatan Xia Ruofei, dia melanjutkan penampilan malasnya dan berkata sambil tersenyum, "Serigala api, karena itu adalah pendahulunya, maka kamu bisa bantu saya." "Apa kamu bilang?" Niu Tao langsung menyetujuinya. "Masalah hari ini, bantu aku dengan beberapa," kata Xia Ruofei. Niu Tao memiliki sedikit firasat buruk di hatinya, tapi Xia Ruofei tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Setelah tubuh selesai, bentuk listrik keluar dan datang ke Zheng Xiaodong dalam sekejap. Musim panas. Niu Tao hanya sempat mengucapkan sepatah kata pun. Bentak. Di hadapan para pemimpin kota, pemimpin zona penjagaan dan sejumlah besar petugas polisi, Xia Ruofei menamparkan wajah Zheng Xiaodong. Tamparan di wajahnya sangat berat. Zheng Xiaodong terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Satu mulutnya memuntahkan 2 geraham belakang, lalu pipinya membengkak dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Adegan sudah mati. Semua orang tercengang, tapi Xia Ruofei tidak berhenti. Dia maju dan meraih kerah baju Zheng Xiaodong. Dia ditampar wajahnya dan berkata, "Yang pertama untuk harimau, dan yang kedua hanya untuk bibi dan anak itu. Kamu, ini terlalu gila, terlalu gila." Zheng Xiaodong merasa sakit dan marah, lalu menggeram. Xia Ruofei melirik Zheng Xiaodong dengan cibiran dan berkata, "Saya gila, baru saja wakil direktur Zheng sangat kuat. Wanita yang tidak terikat pada kekuatan ayam harus dibunuh di tempat. Saya sudah mengatakan berkali-kali bahwa mereka adalah martir dan korban, dan tidak ada hubungannya dengan urusan hari ini. Bagaimana kamu melakukannya?" Niu Tao awalnya ingin menghentikan Xia Ruofei. Bagaimanapun, Zheng Xiaodong tidak cocok menghadapi para pemimpin kota Sanshan. Bahkan jika karir politik Zheng Xiaodong telah berakhir, dia setidaknya adalah seorang pegawai negeri. Namun, ketika Xia Ruofei menyebutkan kata, "si jenius," dia segera menunduk dan berjalan ke arah Ibu Harimau dan Lin Qiao, dan bertanya, "Apakah Anda anggota keluarga Kamerat Lin Hu?" Ibu Harimau itu mengangguk, dan Niu Tao segera memberikan upacara militer kepada kedua pria itu dan berkata, "Bibi, halo, maaf, kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik, kamu dianiaya. Jangan membuatnya tidak mungkin," kata Ibu Huzi cepat. Niu Tao hampir berusia 40 tahun, dan dia masih menjadi letnan kolonel. Ketika dia datang, dia menelepon bibinya. Dia benar-benar merasa sedikit tidak berdaya. Niu Tao berkata sambil tersenyum, "Bibi, meskipun saya belum pernah bekerja dengan Kamerat Lin Hu, tetapi pasukan tempat harimau itu berada adalah pasukan lama saya.
Semua orang di tentara adalah saudara laki-laki dan perempuan. Harimau itu telah pergi. Kami adalah orang yang Anda cintai. Sekarang saya di Sanshan. Pekerjaan? Apa kesulitan dalam keluarga? Anda mencari saya. Baiklah, baiklah, terima kasih, ucap ibu harimau dengan mata merah. Lin Qiao juga berterima kasih kepada Niu Tao di sela-sela. Setelah kematian ibu harimau, Niu Tao pergi ke Xia Ruofei dan bertanya. Jika kamu terbang, siapa lagi yang menghina para martir? Mata Xia Ruofei menyapu Li Zengyi yang gelisah, dan mulutnya menunjukkan senyuman dingin. Dia mengarahkan jarinya ke arahnya dan berkata, ada juga wakil direktur Li, dan Bibi serta Kiaur adalah orang-orang yang dia tangkap secara pribadi. Mata Niu Tao dingin dan menoleh ke Tian Huilan. Wali kota, saya tidak dapat menahannya. Setelah kembali hari ini, saya akan meninjau kepala wilayah militer. Direktur Niu, apa maksudmu? Tian Huilan bertanya dengan sedikit cemberut. Baru saja Xia Ruofei langsung menembak Zheng Xiaodong, yang membuat Tian Huilan merasa sedikit tidak senang. Dia adalah orang dalam sistem, yang paling penting adalah aturannya. Kemarahan Xia Ruofei telah membuatnya tidak bahagia. Bahkan jika dia tahu bahwa Xia Ruofei dianiaya hari ini, bahkan jika sekretaris komite partai provinsi Lin secara pribadi memperhatikannya, hal itu tetap tidak dapat mengubah pandangan Tian Huilan tentang Xia Ruofei. Sekarang Niu Tao jelas-jelas akan mengerikan ngengat, Tian Huilan merasa bahwa petugas pemadam kebakaran ini ada yang salah. Niu Tao tersenyum dan tidak menjawab kata-kata Tian Huilan, tapi melangkah menuju Li Zengyi. Li Zengyi juga memegang pistol di tangannya. Ketika Zheng Xiaodong mengarahkan badai, dialah yang paling aktif. Sekarang aku melihat Niu Tao berjalan ke arahku, dia takut untuk melangkah maju dan mundur, berkata. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Niu Tao maju untuk meraih pergelangan tangan Li Zeng dan dengan rapi meletakkan senjatanya. Xia Ruofei menyeringai dan berkata, serigala api, oke, kungfu belum jatuh. Niu Tao mengabaikan mulut buruk Xia Ruofei dan langsung memukul perut Li Zeng dengan lututnya. Li Zeng tiba-tiba mengerang karena sakit perut, dan Niu Tao mengikuti sikunya yang berat. Li Zeng tiba-tiba terjatuh ke tanah. Niu Tao naik ke wajah Li Zeng dengan kakinya dan berkata dengan dingin. Sejauh yang kamu tahu, kamu berani berbicara dan menghina para martir. Dibandingkan dengan harimau, kamu bahkan tidak punya asteris. Biarkan aku mendengarmu diam saja lain kali, Lao Zi langsung menembakmu. Tian Huilan melihatnya dan tidak bisa menahan cemberut, dan hatinya menjadi semakin tidak bahagia. Pada saat ini, Wu Liqian mendekati telinga Tian Huilan dan membisikkan beberapa patah kata. Tian Huilan bertanya secara tidak terduga, apakah Anda yakin, wali kota, saya sudah melihat pantauannya, pasti tidak akan salah mengakui orang. Dan dia memang sedang duduk di bus menuju Kabupaten Changping hari ini, kata Wu Liqian cepat. Tian Huilan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap mata Xia Ruofei dan mengangguk dan berkata, saya tahu, Xiao Wu, saya telah bekerja keras. Setelah Niu Tao mempelajari Li Zengyi, api di hatinya juga padam, dan ini pun terjadi, kepada Tian Huilan dan berkata, wali kota, saya benar-benar minta maaf, saya belum bisa mengendalikan emosi saya. Saya akan mengambil inisiatif untuk melapor kepada kepala wilayah militer. Saya tidak akan berurusan dengan saya di organisasi. Saya tidak akan pernah mengeluh. Tian Huilan memandang Xia Ruofei dengan penuh pertimbangan, tidak jauh dari sana, dan kemudian berkata, Direktur Niu, saya tidak melihat apa-apa. Sekretaris Chen, Komisaris Politik Wu, bagaimana dengan Anda? Chen Bo dan Wu Huai tersenyum sedikit, dan mereka juga mengungkapkan perasaan mereka, bahkan wali kota berkata demikian, apalagi yang bisa mereka miliki. Niu Tao juga cukup terkejut. Saya tidak menyangka wali kota perempuan yang terkenal kejam itu akan ditindas dengan begitu lembut, namun dia siap menerima hukuman. Tian Huilan mengangguk dan berjalan ke depan Xia Ruofei. Tampilannya menjadi intim. Dia bertanya, Xiao Xia, masalah hari ini menyusahkanmu untuk memberitahu kami secara detail. Kawan-kawan tentara juga ada di sini, kami pasti akan memberimu keadilan. Awalnya, Tian Huilan cukup vokal tentang pemberontakan Xia Ruofei. Tetapi sekarang dia tahu bahwa pemuda ini adalah penyelamat ayahnya, sedikit ketidakbahagiaan telah melayang ke awan. Xia Ruofei mengangguk dan berkata, para pemimpin, hari ini benar-benar masalah bagi semua orang. Prosesnya seperti ini,
Xia Ruofei mengatakan bahwa apa yang terjadi setelah dia tiba di desa Xiaoyu dengan mobil, mengatakannya untuk selamanya. Tian Huilan mendengarkan dengan sangat serius, dan wajahnya tampak semakin jelek. Di bawah pemerintahannya sendiri, Wakil Direktur Kantor Polisi berkolusi dengan pelaku intimidasi setempat, dan Wakil Direktur Biro Keamanan Umum tidak pandang bulu dan kasar. Setelah pemimpin manapun mengetahuinya, hatinya tidak akan bahagia. Apalagi setelah mendengar Xia Ruofei mengatakan bahwa Li Zengyi dan Zheng Xiaodong telah menghina perkataan para martir dan keluarga para martir, Tian Huilan semakin marah. Bahkan dia tidak melakukan upaya qigong seperti biasanya dan langsung menuliskan kemarahan di wajahnya. Karena nyatanya Tian Huilan sendiri juga seorang syahid. Suaminya adalah seorang polisi. Tepat di tahun kelahiran putrinya, suaminya meninggal dalam proses mengejar buronan. Selama bertahun-tahun, Tian Huilan tidak membentuk sebuah keluarga. Dia tahu betapa sulitnya sebuah keluarga tanpa pilar. Hingga saat ini, dia sangat merindukan suaminya. Kini Li Zengzeng, yang juga seorang polisi, justru melontarkan hinaan seperti itu kepada para martir dan martir. Bagaimana Tian Huilan bisa menahan amarahnya? Dia marah. Itu hanya bermain piano. Direktur Chen, masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh. Selain itu, pengganggu desa di desa Xiaoyu sangat memalukan, Anda harus membentuk gugus tugas untuk menindak. Selain itu, menurut saya itu penting bagi Anda untuk melakukan perbaikan mendalam di Biro Keamanan Umum. Beberapa orang yang memiliki masalah harus dikecualikan dari pengecualian. Chen Bo segera menjawab. Zheng Xiaodong, Li Zengyi dan orang lain tampak pucat dan seperti hati. Tak satu pun dari pantat kedua orang itu bersih, dan sekarang ada hal seperti itu, menunggu mereka akan dihukum berat menurut hukum. Setelah pekerjaan yang diatur dengan tegas, Tian Huilan menoleh ke Xia Ruofei dan yang lainnya. Sebelum dia berbicara, Xia Ruofei tiba-tiba memanggil, Zhong Qiang, kemana harus lari? Setelah berbicara tentang langkah meteor, dia membanting bel yang siap berangkat. Xia Ruofei, seperti ayam, bergegas Zhong Qiang kembali ke halaman kantor polisi dan melemparkannya ke tanah, lalu berkata, Sekretaris Chen, ini adalah pengganggu desa Xiaoyu. Dia juga keponakan Li Zengyi. Ketika Li Zeng menangkap kami, Zhong Qiang sedang duduk di dalam mobil polisi. Chen Boyi, di mana akan ragu? Segera melambai, menginstruksikan orang-orang dari Brigade Polisi Kriminal Kabupaten Changping untuk menangkap Zhong Qiang. Meskipun petugas polisi kriminal ini mengikuti Zheng Xiaodong, Chen Bo adalah pemimpin biro kota, dan mereka secara alami mematuhi perintah Chen Bo. Tian Huilan mengatakan ini, Kamerat Xia Ruofei, ada 2 wanita, manajemen internal organ keamanan publik kita tidak ketat, ada kambing hitam, dan Anda dianiaya. Atas nama Komite Partai Kota Sanshan dan pemerintah kota, aku minta maaf padamu. Wali kota, jangan katakan ini, jika Anda tidak datang tepat waktu, kami dan Ruofei tidak tahu harus berbuat apa, kata Ibu Huzi cepat. Meskipun wanita pedesaan yang sederhana ini menderita kesedihan, dia tidak merasa kesal. Saya dengar keluarga Anda sangat sulit. Ini karena pekerjaan wali kota saya tidak berjalan dengan baik. Anda seorang martir, Anda pantas mendapatkan perhatian dan bantuan pemerintah. Kata Tian Huilan, lalu bertanya pada beberapa orang yang tidak bisa dimengerti. Benar, selalu ada kebijakan yang sempurna di kota kita. Untuk keluarga para syuhada, ada subsidi setiap bulan. Kamu, Ibu Harimau berkata dengan cara yang salah. Wali kota, saya belum menerima subsidi apapun. Setelah pengorbanan harimau, pemimpin tentara mengirimkan uang pensiun, dan kemudian tidak ada lagi. Xia Ruofei mendengus dan berkata, Bibi, ini masih digunakan. Pasti kader desamu serakah. Apakah ayah Zhong Qiang bukan direktur desa? Dia jelas bukan burung yang baik. Tian Huilan mendengar kata-kata itu dan berkata dengan marah. Lihat, pastikan untuk memeriksanya. Bahkan subsidi bawahannya berani korup, itu gila. Perkataan Tian Huilan juga menentukan bahwa keluarga Zhong yang telah mendominasi desa Xiaoyu selama bertahun-tahun harus menghadapi bencana. Badai ini bahkan membuat debunya mengendap. Chen Bo, Direktur Biro Keamanan Umum Kota, tetap tinggal untuk membereskan kekacauan tersebut. Tian Huilan dan yang lainnya bersiap untuk kembali ke kota Sanshan. Setelah mengetahui bahwa Xia Ruofei juga kembali ke kota Sanshan, mereka secara alami mengundang 3 orang untuk pergi. Niu Tao siap membiarkan Xia Ruofei dan yang lainnya duduk di mobilnya, dan Anda dapat berbicara tentang tentara lama di jalan.
Tetapi bahkan sebelum dia berkata, Tian Huilan berkata, Xiao Xia, kamu boleh membawa mobil bersamaku. Aku mencarimu dan sesuatu. Oh, Xia Ruofei agak salah, tapi dia segera menjawab, oke. Dia memiliki beberapa biksu dan 2 biksu yang tidak tahu harus berbuat apa. Dia tidak tahu apa yang akan dicari Tian Huilan, tetapi wali kota angkat bicara. Dia tentu saja menolak. Niu Tao juga orang yang pintar. Dia berkata dengan cepat, Bibi, Lin Qiao, kamu ada di dalam mobil saya. Saya adalah kendaraan off-road yang besar. Jadi, pejalan kaki itu meninggalkan mobil dan pergi. Ketika mobil baru saja meninggalkan gerbang kantor polisi Linhai, Tian Huilan berkata, musim panas kecil, terima kasih. Ah, Xia Ruofei semakin bingung. Wali kota, apakah Anda berterima kasih kepada saya karena tidak melakukan apa-apa? Seharusnya saya berterima kasih karena Anda benar. Sebenarnya, dia sekarang menjadi masalah bagi Tian Huilan. Sekalipun alasannya ada di pihaknya sendiri, Tian Huilan tidak perlu berterima kasih pada dirinya sendiri. Tian Huilan memandang Xia Ruofei ke samping dan menunjukkan ekspresi bersyukur di wajahnya. Apakah Anda menyelamatkan seorang pria yang terkena serangan jantung mendadak di terminal bus selatan pagi ini? Ada yang seperti ini. Xia Ruofei merasa sedikit terkejut, tapi masih mengangguk, bagaimana kamu tahu? Tian Huilan berkata sambil tersenyum tipis. Orang tua itu adalah ayahku. Apakah itu? Xia Ruofei juga sangat terkejut. Ini benar-benar suatu kebetulan. Xia Ruofei kemudian bertanya dengan prihatin, bagaimana situasi wali kota Tian dan Profesor Tian? Tian Huilan berkata, tidak ada yang salah dengan itu. Dokter mengatakan berkat perawatan yang tepat waktu, jika tidak maka rumah sakit mungkin tidak dapat mendukungnya. Jadi Xiao Xia, keluarga kami harus berterima kasih. Xia, Ruofei berkata dengan rendah hati. Bukan apa-apa, saya kebetulan bertemu dengannya. Siapapun yang menghadapi situasi itu akan membantu. Tian Huilan melihat Xia Ruofei masih belum rendah hati, dan tidak sombong menjadi penyelamat ayahnya, dan kesannya terhadap Xia Ruofei sedikit lebih baik. Tian Huilan berkata, Xiao Xia, saya tidak bisa mengatakan itu, tetapi saya mendengar bahwa ayah saya sangat berbahaya ketika dia sakit. Itu karena Anda memberinya obat untuk menstabilkan kondisinya. Pada saat itu, Anda bahkan tidak melakukannya, punya nama. Ayahku terus bertanya padaku, temukan kamu, terima kasih banyak. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum tipis. Wali kota, saya benar-benar tidak punya apa-apa. Saya hanya membawa beberapa obat China yang telah saya persiapkan sendiri. Ini memiliki efek tertentu pada tangkai jantung. Saat itu, situasinya mendesak, jadi saya memberikan nasihat yang baik kepada Profesor Tian untuk meminumnya, tapi itu tidak buruk. Anda sendiri juga akan menerapkan pengobatan Tiongkok. Tian Huilan bertanya tanpa diduga. Sebelum bergabung dengan tentara, saya minum obat Tiongkok kuno, kata Xia Ruofei. Sungguh menakjubkan. Tian Huilan menghela nafas, lalu berkata, Xiao Xia, setelah beberapa hari setelah ayahku keluar dari rumah sakit, keluarga kami ingin mengundangmu makan dan mengucapkan terima kasih. Xia Ruofei dengan cepat melambai. Kamu tidak harus menggunakannya, ini hanya sedikit usaha. Kamu tidak harus bersikap sopan. Tian Huilan tersenyum. Ini adalah berkah bagi Anda. Ini adalah anugerah yang menyelamatkan hidup bagi kami. Katakanlah ayah saya memberi saya perintah kematian. Jika Anda tidak bisa mendapatkannya, saya tidak bisa memberitahu Anda ketika saya kembali. Tian Huilan mengatakan bahwa ini masalahnya, Xia Ruofei tidak punya pilihan selain membantu. Baiklah kalau begitu, Tian. Huilan berkata dengan puas, saya akan membiarkan sekretaris saya Xiao Hu menjemputmu saat itu. Huilan memandang serius ke arah Xia Ruofei, yang mengenakan gaun sederhana, dan berkata, Xiao Xia, kamu baru saja pensiun, apakah kamu belum melaksanakan pekerjaan apapun? Selain itu, apakah ada kesulitan dalam hidup? Jika Anda membutuhkan bantuan, jika Anda membuka mulut, selama Anda tidak melanggar prinsip organisasi, saya akan melakukannya untuk Anda. Tian Huilan, inilah yang saya inginkan. Ketika Xia Ruofei menyelamatkan Profesor Tian, dia tidak berpikir untuk membayarnya kembali. Yang berikut ini secara sadar ingin menolak kebaikan Tian Huilan, tetapi pada saat ini, sebuah pemikiran melintas di benaknya dan menelan kata-katanya. Dia memikirkannya dan berkata, wali kota, jika saya bisa,
saya benar-benar memiliki sesuatu yang mengganggu Anda. Anda bilang, Tian Huilan tersenyum. Xia Ruofei mudah ditangani, dan wali kota mungkin tidak ingin berhutang banyak. Xia Ruofei berkata, wali kota, saya ingin meminta Anda menghubungi sekolah menengah yang bagus di kota Sanshan. Saya ingin mengatur teman untuk pindah. Tian Huilan mengira Xia Ruofei ingin mengatur pekerjaan atau semacamnya. Aku tidak menyangka dia akan menanyakan permintaan seperti itu, tapi juga merasa sangat terkejut. Tian Huilan bertanya dengan sedikit rasa ingin tahu. Bolehkah saya mengetahui siapa teman ini? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, tentu saja, kamu baru saja melihatnya, Lin Qiao. Dia adalah adik perempuan yang mengorbankan rekannya Lin Hu. Dia mengikuti ujian masuk perguruan tinggi semester depan. Dia putus sekolah untuk sementara waktu untuk merawat ibunya yang sakit beberapa waktu lalu. Saya pikir jika saya bisa pergi ke sekolah menengah utama di kota untuk melanjutkan sekolah, akan baik baginya untuk cepat dalam ujian masuk perguruan tinggi juga sakit di kota Sanshan. Selama ini, Lin Qiao akan pergi ke sekolah di kota untuk memfasilitasi kehidupan ibu dan anak perempuannya. Dapat membantu saya dalam masalah ini. Tentu saja, jika kamu malu, lupakan saja. Makna Xia Ruofei sangat jelas. Tian Huilan membantu menyelesaikan masalah pemindahan Lin Qiao, dan situasi orang ini bahkan terbayar. Tian Huilan telah menjabat sebagai pejabat selama bertahun-tahun, dan dia tidak akan mendengarnya. Namun, karena itu, dia bahkan mengagumi Xia Ruofei. Mengubah hubungan dengan wali kota, atau setidaknya mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri, adalah ide yang bagus, mudah untuk menyelesaikan masalah pembentukan pegawai negeri Xia Ruofei dengan status Tian Huilan saat ini. Bagaimanapun, Xia Ruofei adalah seorang veteran dan hukau perkotaan. Menurut kebijakan, itu dapat dimukimkan. Kembali rendah hati, dan satu-satunya yang bertanya pada dirinya sendiri sebenarnya adalah saudara perempuan dari rekan-rekannya. Tian Huilan melirik Xia Ruofei dan berkata, "Yah, ini sibuk, aku membantu." Di tempat itu, Sekretaris Wu Liqian duduk di depan posisi kopilot. "Xiao Wu, Anda akan melaksanakan masalah ini ketika Anda berangkat kerja besok, biarkan Menteri Pendidikan, Tuan Liu secara pribadi yang melakukannya. Pertama, cari tahu sekolah menengah mana yang terbaik dalam sprint sekolah menengah atas, dan kemudian langsung transfer formalitasnya." "Oke, Wali Kota Lapangan." Wu Liqian segera berjanji. Xia Ruofei sangat gembira dan berkata, "Terima kasih banyak, Wali Kota Tian." Tian Huilan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini hanya masalah kecil. Dibandingkan dengan anugerah penyelamat hidup Anda, ini benar-benar bukan apa-apa. Bagi Xiao Xia, pekerjaan apa yang Anda minati? Saya dapat mengaturnya untuk Anda ke departemen terkait untuk bekerja. Masalahnya tidak sulit untuk diselesaikan. Penduduk setempat sangat menyambut Anda, tentara transfer ulang yang luar biasa ini." Tian Huilan juga memiliki hati yang penuh cinta, terutama untuk mengapresiasi karakter Xia Ruofei, jadi saya berencana membantunya. Saya tidak berharap Xia Ruofei hanya tersenyum tipis. Saya suka wali kota di lapangan, tetapi saya mungkin berencana untuk memulai bisnis saya sendiri dan saya tidak ingin bekerja di sistem lagi. Lewat sini, Tian Huilan sedikit kecewa, tapi segera tersenyum dan berkata, "Itu lumayan, anak muda itu agresif, dan bagus untuk memulai bisnis." Selama pembicaraan, mobil sudah memasuki pusat kota Sanshan. Saya mengetahui bahwa Xia Ruofei akan mencari hotel untuk mengatur Ibu Harimau dan Lin Qiao. Tian Huilan segera menyuruh sopir untuk langsung pergi ke wisma pemerintah kota, dan meminta sekretaris Wu Liqian untuk mengatur kamar suite. Mobil Tian Huilan dan Niu Tao pergi ke wisma pemerintah kota satu demi satu. Tian Huilan secara khusus mengatur agar Wu Liqian tinggal, dan kemudian naik kereta. Sekretaris Partai Provinsi Lin sedang menunggu untuk mendengar laporannya tentang penanganan urusan hari ini. Niu Tao ingin berbicara dengan Xia Ruofei tentang pasukan lama, tapi hari ini jelas bukan waktunya. Jadi setelah meninggalkan nomor telepon Xia Ruofei, dia juga naik bus dan meninggalkan wisma pemerintah kota. Rahasia wali kota diatur secara pribadi, dan wisma pemerintah secara alami segera menyiapkan ruangan. Wu Liqian juga membiarkan wisma menyiapkan sepiring buah, makan malam, dan kemudian pergi dengan sopan. Sebelum pergi, Wu Liqian berkata bahwa dia sudah menyapa. "Tidak ada masalah berapa hari saya ingin tinggal di sini." Xia Ruofei juga tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasih. "Tentu saja,
dia tidak akan membiarkan kedua orang itu tinggal di wisma pemerintah. Tepat setelah sekolah Lin Qiao selesai, dia akan menyewa rumah untuk ibu dan putrinya di dekat sekolah. Ini adalah paruh pertama tahun ini. Saya akan mengatakannya setelah ujian masuk perguruan tinggi. Makan malam diantar langsung ke kamar. Xia Ruofei menemani ibu harimau dan Lin Qiao makan bersama. Saat makan, Xia Ruofei berbicara tentang pindah ke kota. Ketika saya mendengar bahwa saya bisa pergi ke sekolah dan merawat ibu saya, Lin Qiao tidak ragu-ragu, diterima. Setelah berbicara dengan ibu dan putrinya sebentar, Xia Ruofei meninggalkan wisma pemerintah kota. Dia kembali ke rumah kontrakan di kota kumuh pada malam hari. Penyakit ibu akan segera sembuh, dan sebuah batu besar di hati Xia Ruofei juga jatuh ke tanah. Sekarang pikirannya tertuju pada bibit sukulen. Ketika dia kembali ke rumah, dia dengan hati-hati mengunci pintu, lalu dia mengeluarkan sosok yang tersembunyi dan meletakkannya di ruang dengan kamera SLR. Xia Ruofei sedang bersiap untuk memotret bibit berdaging tersebut dalam semalam, kemudian menggantungnya di toko online miliknya dan secara resmi memulai rencana menghasilkan uang sendiri.